seluruh dunia sudah ramai membicarakannya gitu ya. Jadi mungkin nanti banyak pertanyaan. Jadi kita santai saja. Nah, sebelum kita memulai acara, saya akan membuka acara dengan doa. Saya akan dipimpin secara Kristiani. Rekan-rekan silakan berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk penyertaan-Mu atas kami hingga kami boleh berkumpul di ruang maya ini Tuhan untuk kami belajar tentang perkembangan teknologi terbaru yang sedang viral saat ini yaitu tentang ChatGPT, teknologi artificial intelligence dan dampaknya bagi pembelajaran secara khususnya bagi dunia pendidikan yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berkati koneksi kami masing sehingga boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh belajar hal yang baru dan juga berdiskusi dengan rekan-rekan yang bergabung di Zoom ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Resmana yang akan menjadi narasumber, berikan hikmat dan kebijaksanaan hingga boleh membawakan juga nantinya boleh menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Kami serahkan seluruh jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri mau berkarya di tengah-tengah kami, hingga kami boleh memetik manfaat dari acara kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, sekali lagi selamat datang rekan-rekan, khususnya buat yang baru bergabung ya. Jadi topik siang sore hari ini adalah tentang artificial intelligence, ChatGPT ya, dan dampaknya bagi pembelajaran. Jadi kami sadar ini masih topik yang sangat baru. Jadi narasumber pun mungkin juga ada keterbatasan nanti ya, karena semuanya sangat baru. Jadi nanti kita lebih ke arah Pak Resmananya akan sharing dan kemudian diharapkan ada tanya jawab, interaksi yang justru nanti mungkin akan lebih bisa menggali berbagai hal yang mungkin sebelum kami tidak pernah pikirkan gitu kan. Sebelum adanya ChatGPT ini kita banyak hal yang tidak terpikir, tapi begitu muncul itu memunculkan banyak sekali hal yang baru yang sama sekali di luar dugaan kita gitu ya. Nah, susunan acaranya adalah nanti saya akan memperkenalkan secara singkat Pak Resmana sebagai narasumber. Kemudian kita akan foto bersama dulu ya rekan-rekan ya. Jadi nanti saya akan minta kesediaan rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera, kecuali yang memang kameranya nggak bisa diaktifkan karena masalah bandwidth atau yang lain-lain, nggak masalah. Kemudian saya akan serahkan ke Pak Resmana untuk membawakan materinya. Materinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang pengenalan apa itu artificial intelligence secara umum gitu ya. Nah, kemudian secara khusus, ChatGPT ini apa, teknologi artificial ini seperti apa sehingga kok bisa seperti ini gitu. Kemudian kapabilitasnya seperti apa dan peluang dan tantangan untuk dunia pembelajaran gitu. Nah, setelah itu akan ada demo, tapi sebelum demo kita akan break sebentar untuk foto lagi karena ada rekan-rekan yang mungkin terlambat ya, jadi kita berharap mereka saat itu sudah bergabung sehingga kita bisa ulangi foto bersamanya. Kemudian akan ada demo singkat dari Pak Resmana. Kemudian topik kedua itu tentang bagaimana membuat prompt yang efektif. Prompt ini yang dimaksud adalah pertanyaan. Karena jawaban dari ChatGPT ini akan sangat tergantung dari prompt atau pertanyaan yang kita buat. Kalau pertanyaan tidak spesifik ya jawabannya nanti nggak spesifik gitu ya. Nah, untuk topik tentang prompt yang efektif ini nanti juga akan ada demo ya. Nanti Pak Resmana akan mengajak peserta. Jadi rekan-rekan yang ikut kalau ada laptop tolong disiapkan supaya nanti juga bisa coba bersama-sama gitu ya. Jadi nggak hanya mendengarkan pasif tapi rekan-rekan juga bisa nyoba gitu. Bahkan dari nyoba-nyoba nanti bisa ada muncul pertanyaan, silakan. Nah, kemudian yang bagian ketiganya adalah tentang tantangan pemanfaatan artificial intelligence ini untuk pembelajaran dan bagaimana sisi dari peran pengajar di sini ya, karena semuanya sudah bisa ditanyakan di ChatGPT, lalu bagaimana pengajarnya atau dosen atau guru gitu ya. Setelah itu baru kita tutup dengan diskusi tanya jawab dan nanti kemungkinan kalau ini ada juga kesempatan untuk demo dari peserta, nanti salah satu peserta akan diminta untuk demokan gitu ya. Nah, kemudian ada diskusi lanjutan kalau waktu masih ada, kemudian kita tutup gitu ya. Baik. Nah, saya akan perkenalkan ini narasumber kita adalah Pak Resmana Lim ya, Insinyur Resmana Lim MM ini. Pak Resmana adalah Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PTIK kami sebutnya di Petra.
beliau ini S1-nya dari Petra juga, kemudian S2-nya dari mana Pak Res? Asian Institute of Technology di Thailand gitu ya. Nah, Pak Resmana ini juga yang dahulu adalah tim Petranet yang mengkonekkan Petra ke internet pertama kali tahun 95 ya. Jadi waktu itu masih tidak ada internet relatif gitu ya. Jadi waktu terkonek ke internet tahun 95 waktu itu jadi berita besar gitu ya. Nah, ini saya juga bisa dengan bangga sebutkan bahwa salah satu yang mendorong sehingga bisa terkonek ke internet Pak Takim ini yang di sini ada muncul bersama kita semua. Pak Takim nih, saya waktu itu masih mahasiswa, Pak Resmana sudah dosen gitu ya. Pak Takim nih WR1 waktu itu dorong sehingga tahun 95 kita terkonek ke internet. Ya, itu saja mungkin secara singkat. Jadi kita akan mungkin mau foto dulu ya rekan-rekan ya. Baik, ini ada 7 halaman. Saya akan aba-aba nanti rekan saya akan bantu untuk mengambil screenshot-nya gitu ya. Baik, yang pertama 1, 2, 3. Oke. Yang kedua 1, 2, 3. Cheese. Yang ketiga cheese. Oke, yang keempat 1, 2, 3. Cheese. Yang kelima 1, 2, 3. Cheese. Keenam 1, 2, 3. Cheese. Yang terakhir 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih rekan-rekan. Pak Resmana, waktu dan tempat silakan serahkan ke Pak Resmana. Ya, terima kasih Pak Ditya, terima kasih LTC yang menyelenggarakan sharing session ya pada siang hari ini. Juga ada Pak Takim ya. Halo Pak Takim, salam sehat selalu. Ini sesi reuni juga nih Pak Takim. Jadi ketika itu Pak Aditya juga ini salah satu tim ya untuk terkoneksi ke internet ya, disemangati oleh Pak Takim dan kawan-kawan, dan juga teman-teman Bapak Ibu dosen, para senior saya juga ada di sini, Bu Monika, halo, dan Pak Bambang ya, dan teman-teman semua. Baik, ini karena topiknya ini relatif baru, jadi kita betul seperti Pak Aditya katakan bahwa kita sharing ya, sharing session. Jadi nanti juga di tengah-tengah ada Pak Kardi di sini. Halo Pak Kardi. Nanti Pak Kardi juga akan sharing ya, Pak Kardi yang sudah mencoba ChatGPT. Baik Bapak Ibu, saya izin share. Jadi nanti ada 3 materi yang nanti bisa di-share ke Bapak Ibu. Sudah saya kasihkan ke panitia ya. Salah satunya juga dari Pak Kardi nanti ya, yaitu tentang prom-prom apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran coding ya. Nah, kemudian ini kita memang ChatGPT ini relatif baru, jadi baru sebulan setengah ya berarti ya, hampir 2 bulan ya, akhir November waktu itu. Terus kemudian ternyata viral sekali, jadi mencapai 1 juta user tuh hanya waktu 5 hari gitu ya, hanya 5 hari. Padahal dulu Netflix bertahun-tahun gitu ya mencapai 1 juta. Kelihatannya yang ditampilkan ini yang presenter mood-nya Pak. Oh sorry, saya stop ya. Presenter mood. Oke ini ya Pak Aditya ya. Ya sekarang sudah full screen Pak. Ya baik. Ya, jadi ini sebuah alternatif ya Bapak Ibu. Nanti kita eksplor sama-sama ya. Jadi kalau hari ini kita ini masuk ke zaman artificial intelligence begitu, kecerdasan buatan, itu sebetulnya karena didominasi karena begitu banyaknya big data yang mengalir ya. Kita mulai posting sosial media, YouTube, belum lagi zaman dulu itu awal-awal internet hanya website gitu. Kali ini begitu banyak sosial media ya. Sehingga data ini menjadi minyak baru gitu. New oil katanya. Dan jumlah follower juga itu menjadi currency baru katanya. Nah, begitu banyaknya data sehingga ini memungkinkan orang kelebihan data, kemudian muncullah AI bagaimana mengekstrak data-data ini gitu ya. Dan juga ternyata komputer power hari ini meningkat luar biasa sehingga memungkinkan komputasi yang kompleks bisa diselesaikan begitu ya dengan cepat. Dan ternyata AI ini banyak mempermudah kehidupan kita ternyata. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ya tentang AI,
ini sudah bukan sesuatu yang baru lagi sebetulnya. Pak Jokowi kan mengatakan bahwa kunci keberhasilan sebuah negara itu penguasaan akan AI, penguasaan akan kecerdasan buatan, di mana bagaimana sebuah mesin itu diprogram untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia, gitu ya. Jadi semacam sebuah simulasi kecerdasan manusia yang ditanamkan ke dalam mesin, gitu ya. Dan contoh-contohnya kita sudah lihat hari ini kan, bagaimana drone itu ya, drone Amerika dia bisa berperang tanpa awak, begitu ya, bisa menembakkan ke target dengan tepat, ya. Dan hari ini juga mobil self driving cars itu di mana-mana, ya. Pemimpinnya Tesla, jadi sudah bisa pergi dari satu titik ke titik yang lain tanpa nabrak gitu ya, minimal ya, walaupun terjadi itu minimal. Terus hari ini juga kita udah dibantu oleh smart assistants gitu ya, seperti Siri, kemudian Google Home dan lain sebagainya, di mana kita bisa berinteraksi dengan suara begitu ya. Dan kalau kita baca email, itu kan hari ini begitu banyak ya, spam-spam email, email-email promosi yang tidak kita hendaki. Nah, itu pun difilter dengan cara-cara artificial intelligence. Belum lagi robotik ya, perkembangannya sangat luar biasa, dan juga biometrics ya. Jadi selain pakai sidik jari, juga pakai facial recognition dan lain sebagainya. Itu perkembangan AI ya. Jadi kalau zaman dulu itu saya terinspirasi oleh filmnya Star Trek gitu ya. Bapak Ibu mungkin ingat ya, tahun 80-an gitu ya, di awal-awal. Di mana hari itu juga sudah orang terinspirasi bagaimana awaknya Star Trek bisa berkomunikasi dengan robot, dengan mesin gitu ya, bercakap-cakap, ingin mencari rute, menanyakan status mesin, kerusakannya seberapa parah dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2000-an muncul lagi Iron Man gitu ya. Nah, di situ berinteraksi lagi lebih lagi dengan mesin. Dan Tesla sangat luar biasa sekali. Jadi produksi di mana-mana ini juga menanamkan kecerdasan buatan di dalam mobilnya ya. Nah, ternyata kemajuan paling menonjol dalam artificial intelligence itu digerakkan oleh yang disebut dengan deep learning ya. Deep learning, di mana deep learning ini merupakan pembelajaran mesin yang dia itu mencoba menggunakan artificial neural networks, jadi mensimulasikan jaringan saraf ya, di mana di dalamnya ada neuron-neuron yang saling interkoneksi, dan di dalamnya itu dilakukan pembelajaran kan ya. Ketika kita kecil kita dilihatkan sebuah gambar, kemudian dilabel, ini telur, ini apel, jadi ada semacam proses pembelajaran ya, sehingga koneksi-koneksi di dalam neuron kita itu terisi dengan knowledge gitu ya, sehingga berikutnya knowledge itu bisa memprediksi data. Ketika kita melihat apel maka kita bilang apel ya. Nah, model pembelajaran ini dengan deep learning itu dicoba ditanam di mesin gitu ya, sehingga mesin intelligence akhirnya. Jadi mesin yang bisa belajar, kemudian dia mencoba untuk memprediksi. Aplikasinya seperti mobil Tesla, computer vision itu ya, area computer vision. Jadi bagaimana komputer memahami jalan raya. Terus kemudian perkembangan terakhir ini ke arah natural language processing gitu ya. Nah, di dalam natural language processing itu digunakanlah ChatGPT ini ya, di mana mesin bisa berinteraksi secara natural ya, dengan bahasa natural. Belum lagi ada speech recognition ya. Nah, ini ya di Google Home, di Siri, itu Google Assistant dan lain sebagainya udah memanfaatkan ini ya. Nah, ternyata yang dikatakan deep learning itu adalah artificial neural network yang mana dia masif gitu ya. Jadi kalau misalkan bulat-bulat ini adalah neuron-neuron kita, neuron saraf kita, maka yang terjadi itu adalah interkoneksi ya, interconnected. Mulai dari syaraf-syaraf pengindra kita, katakanlah di input yang di sebelah kiri ini ya, itu kemudian mencoba untuk dilakukan training sehingga dia bisa melakukan prediksi, pengenalan pola gitu ya.
Jadi input yang ada di sini, ya mulai dari reseptor mata kita itu terinterkoneksi ke dalam brain kita, ya sampai kemudian kita bisa mengenali, gitu ya. Nah, pengetahuan itu diletakkan di mana? Pengetahuan itu diletakkan di dalam bobot-bobot interkoneksi antar neuron ini. Ini karena di sini miliaran gitu ya, sehingga bobotnya begitu banyak dan dia menyimpan knowledge gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, aplikasinya computer vision ini ya, ini sangat banyak sekali dipakai. Mungkin kamera-kamera kita juga yang ada di rumah CCTV itu juga sudah mulai ya bisa mengenali gitu ya, mengenali orang, mengenali manusia atau mengenali binatang. Juga mobil-mobil self driving dia mengenali situasi, plat nomor, kemudian mobil yang ada di depan seperti apa, juga untuk gestur ya, gesture recognition itu seperti itu. Selain computer vision, itu perkembangan terakhir juga arahnya ke image generation. Ya, image generation. Jadi bagaimana image itu di-generate ya. Contohnya DALL-E ya, DALL-E itu dikeluarkan oleh OpenAI sama seperti ChatGPT. Dia duluan mengeluarkan DALL-E di mana dia bisa mengenerate image itu dari kata-kata kita gitu ya. Ini contohnya misalkan ya, kalau saya masukkan command longing his God for an intervention of help gitu ya. Jadi seakan-akan ini seorang laki-laki yang sedang meratap kepada Tuhan begitu ya, mencari pertolongan. Nah, ini digambarkan seperti ini contohnya ya. Nah, ini situsnya openai.com ya, DALL-E. Nanti materi-materi ini juga bisa di-sharingkan ya. Itu adalah image generation ya. Image generation juga dipakai untuk mereproduksi, memperbaiki, mengimprove foto, misalnya foto yang blur dijadikan lebih terang gitu ya. Dan ini potensinya juga luar biasa ini ya, kalau disalahgunakan ini sangat bahaya karena hari ini sudah ada yang namanya deepfake ya, deepfake. Jadi yang di-generate itu bukan gambar lagi tapi video gitu ya. Video menyerupai saya misalnya, video menyerupai Pak Jokowi ya, dengan kata-kata yang bisa dibikin hoax dan lain sebagainya ya. Itu luar biasa sekali. Dan yang speech recognition yang hari ini kita sering pakai di handphone kita ya. Kalau kita halo Google, tunjukkan arah ke McDonald's, misalkan seperti itu ya. Nah itu AI juga itu di dalamnya ya. Nah kita lihat yang natural language processing, di mana NLP ini dipakai oleh ChatGPT ya. Jadi NLP ini berfokus pada interaksi antara komputer dengan manusia, dengan bahasa manusia, gitu ya. Di mana interaksinya ini natural dengan kita bercakap-cakap, begitu ya. Nah tujuannya adalah untuk mengembangkan teknik yang memungkinkan komputer itu memahami, juga menafsirkan dan menghasilkan bahasa manusia sebagai respon, gitu ya. Jadi kita bercakap-cakap, gitu ya, dengan secara natural, ya, begitu. Nah, teknik NLP ini banyak aplikasinya, ya. Mulai dari speech recognition, pengenalan ya, terus mesin penerjemah juga gitu. Itu kan sudah ada produknya ya. Kita ngomong bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa China gitu ya, suaranya muncul gitu ya. Analisis sentimen, nah ini biasanya dipakai di sosial media gitu ya. Sentimennya terhadap company kita ini sedang bagaimana? Apakah negatif atau positif gitu ya? Nanti kalau negatif di counter gitu ya, bikin isu-isu yang bagaimana supaya balik ke positif ya. Juga menjawab pertanyaan. Nah, ini kategori menjawab pertanyaan ini adalah ChatGPT ya. Ada juga yang sifatnya meringkas ya, meringkas teks. Nah, jadi si NLP ini ternyata dia menggabungkan teknologi computer science pasti ya, karena di sini ada deep learning-nya, ada coding ya, di dalamnya ada database. Terus kemudian artificial intelligence, ini pasti karena ada metode-metode artificial intelligence, deep learning yang ditanamkan dengan teorinya bahasa, ya, human language. Secara human language di sini ada grammatical, ada konteks,
kemudian ada macam-macam di dalamnya ya, dan ini mencoba dikombinasikan. Nah, kombinasi dari ilmu komputer linguistik dan pembelajaran mesin, ya artificial intelligence, machine learning, itu menghasilkan ChatGPT. Ya, jadi beberapa prosesnya ini terlalu teknis ya, tapi paling tidak di dalam prosesnya itu melakukan tokenisasi, jadi kayak memecah kalimat-kalimat itu jadi teks ya, jadi kata, jadi frasa, jadi kalimat. Kemudian mencoba mengidentifikasi secara gramatikal seperti apa, kemudian mencoba melabel, ya, melabel sesuai dengan konteks, sesuai dengan identity, sesuai dengan entitas, ya, apakah ini organisasi, apakah ini orang, apakah ini sebuah lokasi, ya. Terus sentimennya juga dianalisis, dan juga ada peringkasan, summarization, ya. Dan semua itu digunakan oleh ChatGPT, ya, di ChatGPT. Nah, ChatGPT ini sudah 2 bulan usianya, ya, persis nih ya tanggal 30 ya. Dia dimunculkan 30 November. Jadi ChatGPT ini dikeluarkan oleh OpenAI. Jadi OpenAI ini adalah organisasi penelitian ya yang didirikan 2015 ya, nggak terlalu lama nih, 7 tahun yang lalu. Pemrakarsanya Elon Musk. Ya, dia ingin mempromosikan pengembangan AI ini yang sifatnya bersahabat dengan cara yang bertanggung jawab, katanya begitu, ethical gitu ya. Jadi AI yang bersahabat dan ethical. Nah, si ChatGPT ini itu adalah sebuah model bahasa gitu ya, sebuah model pembuatan bahasa secara canggih ya. Jadi di dalamnya dia itu sudah di-training dengan berbagai teks ya, mulai dari buku, puisi, ilmu pengetahuan, ya, politik, apapun lah ya, olahraga, ilmu komputer dan lain sebagainya. Begitu banyak ya. Sampai di dalamnya itu dia pengetahuannya itu kira-kira jumlahnya itu 190 miliar ya. 190 miliar interkoneksi ya. Istilahnya kalau tadi di gambar-gambar ada bobot ya, antar neuron itu kan terkoneksi. Nah, koneksinya itu sampai 190 miliar koneksi sehingga dia mampu menyerap ilmu pengetahuan gitu ya, menyerap bahasa tadi ya, ilmu pengetahuan yang dinarasikan gitu ya. OpenAI ini dalam tracknya itu luar biasa sekali ya. Ini kenapa Elon Musk investasi di sana, karena dia punya kepentingan juga ya di mobil Teslanya, karena itu udah pasti pakai computer vision. Terus juga ternyata dengan kehadirannya OpenAI itu OpenAI itu dia lawan game ya, melawan game yang menang ya. Jadi game komputer tuh bisa dilawan ya sama AI. Dan juga memunculkan ini DALL-E ya. Jadi DALL-E itu mengenerate image dari kata-kata ya yang kita definisikan. Begitu. Nah, di ChatGPT ini GPT ini singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi Generative Pre-trained Transformer. Jadi dia itu sudah di training ya, sudah di training. Jadi dia itu sebuah transformer mentransform pertanyaan-pertanyaan kita ya dengan ilmu pengetahuan yang sudah di training sebelumnya ya, sehingga menghasilkan 190 miliar interkoneksi ya yang mewakili knowledge gitu ya, sehingga dia itu menjadi sebuah model gitu ya, model pembuatan bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI ya. Jadi teknik yang ada di dalamnya itu NLP pasti, deep learning-nya pasti ada ya. Dia menghasilkan teks mirip manusia gitu ya. Jadi mirip-mirip banget gitu ya. Nah, ini ya. Dan hari ini berkembang terus. Jadi ketika 2 bulan lalu itu dia masih versi 3. 30 November itu ChatGPT versi 3 dirilis ya. Terus hari ini 2 bulan nih sudah jalan ya. Itu sudah berkembang, dia menyebutnya versi 3,5 gitu ya. Karena udah ketambahan ilmu pengetahuan ya. Dan yang menariknya, yang seperti saya katakan tadi ya, ini viral, begitu viral, ChatGPT itu untuk mencapai 1 juta user itu butuh hanya 5 hari. Ya. Kalau Netflix itu 3,5 tahun. Ya.
Facebook 10 bulan, ya, Spotify 5 bulan, iPhone 74 hari, ya, tapi ChatGPT ini 5 hari, ya. Ini kenapa demikian? Ya memang karena pertama kali dibuka terus masih gratis ya sekarang ya, nanti akan akan berbayar, terus kemudian orang ternyata mencoba, ternyata kita coba, kita heran juga, wah sampai sejauh ini ya begitu ya perkembangannya begitu ya. Kemampuan dari ChatGPT itu dia menghasilkan teks ya dengan memiliki pengetahuan yang luas berbagai topik ya. Nah, topiknya ini saya tanya sama dia, sama ChatGPT, Anda memiliki pengetahuan yang luas, berikan 10 topik apa saja. Topiknya puluhan ya, banyak ya. Dia list 10 topik aja, ada sejarah, sains, ekonomi, ya, seni budaya, politik, olahraga, filosofi, sastra ya. Ini bikin puisi juga termasuk di dalamnya ini. Nah, terus ternyata ada kelemahannya pasti karena ini sebuah mesin ya, nggak ngalahkan ciptaan Tuhan, jadi hanya sebuah mesin. Jadi ada kelemahannya ya. Kelemahannya kadangkala juga kekurangan tidak sensitif terhadap konteks gitu ya, dia kehilangan konteks ya. Itu tentunya nanti konteks diperjelas dengan bagaimana kita memberikan prompt, ya. Memberikan pertanyaan yang lebih clear, lebih detail ya. Nah itu ya. Terus juga kalau ditanya tentang pemaknaan makna metaforis, yang metafora, perumpamaan-perumpamaan belum tentu dia bisa gitu ya. Jadi belum tentu metafora-metafora Jawa dia bisa jawab ya. Gitu. Terus juga bisa saja terjadi kesalahan ya. Dan kurang objektif ya. Itu juga memungkinkan ya, memungkinkan seperti itu ya. Jadi ChatGPT ini dilatih dengan menggunakan data-data dari internet ya, yang mungkin informasinya bisa saja diskriminatif, tidak objektif, tidak akurat ya, syarat dengan nilai-nilai jualan gitu dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu. Sehingga memang diperlukan pemantauan dan koreksi manusia. Jadi memang di ChatGPT memungkinkan kita memberi masukan gitu. Yang benar jawabannya seperti apa gitu ya. Nah itu ya kelemahannya. Dan peluang untuk dipakai untuk alat bantu pembelajaran, ini sebagai alat bantu ya, sekali lagi sebagai alat bantu. Alat bantu untuk siswa menyelesaikan tugasnya atau proyek ya, dengan memberikan informasi yang akurat berguna. Jadi kalau misalkan itu pertanyaan-pertanyaan yang trivial, yang simple, ya bahkan yang esai sekalipun, dia bisa generate gitu ya. Begitu. Tapi dia sebetulnya powerful ketika digunakan untuk yang sifatnya project base gitu ya. Di mana project base ini kita melakukan iterasi-iterasi di ChatGPT sehingga kita sampai gitu ya, sampai kepada ilmu pengetahuan yang kita dapetin gitu ya. Dan sifatnya juga tools ini dipakai untuk pengayaan materi ya, pengayaan materi. Jadi tidak menggantikan tapi diperkaya gitu ya. Bahkan ekstra bimbingan gitu ya. Terus latihan ya, memungkinkan latihan. Ya, jadi nanti di akhir saya kasihkan linknya untuk ada beberapa prom-prom contoh ya, ada puluhan prom-prom contoh yang nanti Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Oke, teman-teman mungkin sebagian besar juga udah pernah nyoba ya. Nah, ini kita demo ya, coba ya. Pak Resmana mungkin Ya. bisa break sebentar untuk foto, Pak. Oke, boleh Iya, sebelum kita iya. demo ya. Iya. Baik. Ini saya stop dulu ya. Iya, baik. Rekan-rekan mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera kembali karena ini jumlahnya sudah bertambah banyak dibanding saat awal tadi ya. Tadi 7 halaman, sekarang sudah 9 halaman. Baik, saya akan komandoi, nanti rekan-rekan ELTC akan bantu untuk screenshot. Baik, saya mulai ya. Sebentar, ini masih ada chat yang masuk, jadi saya tutup dulu. Baik, 1, 2, 3, cheers. Halaman 1, lalu halaman 2. 1, 2, 3, cheers. Halaman 3. 1, 2, 3, cheers. 4, 1, 2, 3, cheers. Sorry, masih ada chat sebentar ya. Oke, halaman 5 sampai di tengah, 1, 2, 3, cheers. Halaman 6, 1, 2, 3, cheers. 7, 1, 2, 3, cheers.
8, 1, 2, 3, cheers. Yang terakhir, 1, 2, 3, cheers. Oke, silakan Pak Resmana. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bersedia membuka kameranya, atau yang tidak juga nggak apa-apa. Iya, Silakan Pak baik. Res. Ya, terima kasih. Ya, nanti demo juga akan Pak Hardi ya, Pak Hardi di sini ya, nanti akan demo juga ya. Baik, ini saya coba ya. Jadi situsnya mungkin panitia bisa copy paste di chatnya ya, gitu ya. Jadi chat openai.com ya, chat openai.com. Jadi buat Bapak Ibu yang belum punya akun, ini sign up dulu ya di sini ya, sign up ya. Oke. Kalau saya senang menggunakan sign up itu menggunakan Google ya, gitu ya. Sign up-nya menggunakan Google aja sebaiknya. Jadi enak ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah punya akun, itu login aja ya. Ini login juga saya menggunakan Google. Jadi kalau tadi sign up-nya sudah menggunakan Google, maka loginnya juga tinggal menggunakan Google ya. Begitu. Di sini ada prompt yang dikatakan prompt itu adalah ini di sini ya. Nih. Nah, ini ya, kita bisa ketik ya, ini namanya prompt. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tab-tab hasil histori dari apa yang pernah kita query ya. Jadi contohnya misalkan ini saya pernah nah, barusan kemarin nih saya. Ini barusan kemarin ya. Kemarin itu LPM tanya gitu ya. Pertanyaannya begini, ini kami akan mengukur tingkat keamanan internet, gitu ya, tingkat keamanan internet. Nah, terus kemudian, wah ini apa ya? Kan biasanya, oh sudah punya prosedur, sudah punya alat-alatnya, gitu, sudah punya timnya. Nah, tapi bagaimana sih mengukur level keamanannya, gitu, level apa kesiapannya, gitu. Nah, terus saya tanya ini pertanyaannya saya nih. Jelaskan instrumen pengukuran tingkat maturitas, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jelaskan instrumen pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden keamanan cyber, gitu ya. Nah, terus dia jawab seperti ini. Ini maturity digunakan dengan menggunakan tools seperti demikian, gitu ya. Terus kalau mau spesifik, kemudian saya tanya lagi. Saya tertarik dengan tools self assessment ini. Terus saya tanya lagi, jelaskan tentang survei atau self assessment tools. Ya, dia jelaskan lagi. Jelaskan terus iterasi-iterasinya. Nah, iterasi-iterasi ini itu tersimpan ya. Jadi kita bisa pakai lain kali gitu ya. Kita bisa pakai lain kali. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan baru kita lakukan chat yang baru ya. Ini klik yang sebelah kiri itu new chat ya. New chat. Gitu ya. Nah, misalkan saya seorang mahasiswa ya. Mahasiswa technopreneurship biasanya kan suka nyari ide ya, nyari ide-ide produk ya. Jadi saya bisa katakan di sini, saya mahasiswa technopreneurship mencari ide startup di bidang, misalkan di bidang apa? Di bidang cyber security, misalkan ya. Berikan 5 ide, gitu ya. Nah, berikut 5 ide startup dalam bidang keamanan cyber. Nah, platform keamanan, yaitu membuat solusi bla bla bla, layanan penyimpanan data yang aman. Jadi platform, kemudian layanannya, ya, layanan penyimpanan data. Terus kemudian dia menyarankan analisa risiko keamanan, ya, menawarkan layanan analisa risiko. Terus kemudian autentikasi multifaktor dan seterusnya ya. Nah ini ide-ide ini saya sebagai seorang apa namanya yang memahami internet, oh ya ini masuk akal ini ide-ide ini bagus ini ya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau secara spesifik ya itu kita bisa query lagi gitu ya. Jadi jelaskan lebih detail jawaban
nomor 1, gitu ya. Nah ini jawaban nomor 1, dia akan mencoba untuk membuat lebih detail, membuat platform keamanan ya di dalam era teknologi itu apa saja. Nah ternyata ini dimensinya adalah menggunakan smartphone, tablet, ya. Nah, startup di bidang keamanan itu membuat platform keamanan untuk mobile ya, untuk pengguna mobile misalkan. Nah di dalamnya ada fitur apa saja? Pemindaian virus dan malware. Nah di HP kan sudah ada tuh ya, virus kan. Terus sistem enkripsi datanya gitu ya, dan seterusnya. Jadi mahasiswa itu dicoba untuk apa namanya, dia menggali gitu ya. Jadi kalau kita berinteraksi itu enjoyable gitu ya. Nah ini jadi agak-agak beda ya dengan Google. Jadi kita interaksinya langsung seperti itu. Nah kalau misalkan kita ingin spesifik, ini bisa tanya lebih spesifik lagi ya. Katakanlah ketika ide ini ya, ide ini ketika ide ini mulai di-develop, biasanya mahasiswa itu membangun yang disebut dengan value proposition canvas gitu ya. Ide ini apa sih value yang mau ditawarkan gitu ya. Nah, kita juga bisa tanya sih ya. Tolong berikan 3 value proposition ya istilahnya ya, proposition yang mungkin ditawarkan. Nah, value daripada startup security ini itu apa sih yang ditawarkan? Nah, ini paling tidak ide-ide yang diberikan oleh ChatGPT itu men-challenge dia gitu ya. Memang kita nggak terima mentah-mentah, tapi paling tidak ini menjadi startup ya, untuk nanti kita uji, kita validasi gitu ya. Ide-ide ini value-nya benar apa enggak sih gitu ya. Nah, ini keamanan data pribadi ya, itu value itu. Data pribadi itu hari ini luar biasa ya kalau bocor. Terus perlindungan terhadap virus dan malware. Nah, itu value kedua. Value yang ketiga, keamanan jaringannya itu sebuah value juga, memberikan keamanan di jaringan gitu ya. Di pribadi diberikan value, kemudian virus juga kita aman gitu ya, jaringannya aman gitu ya. Nah, mungkin mahasiswa akan men-challenge lagi. Kalau value-value ini akan ditawarkan, ini kira-kira value ini kan perlu divalidasi ya. Nah, gimana caranya gitu ya untuk memvalidasi? Nah, ini bisa diiterasi lebih lanjut gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk memvalidasi value ya, value di atas. Berikan contoh-contohnya. Nah, tentunya biasanya kan kalau kita kuliah itu diajarkan value itu divalidasi dengan bisa FGD, bisa survei gitu ya, bisa interview dan lain sebagainya gitu ya. Nanti jawabannya ini survei pasar, terus uji coba beta. Nah, jadi kalau misalnya produknya ada prototipenya, ada contohnya, itu uji coba. Terus mencoba menganalisa ya, menganalisa data, terus umpan balik dari pengguna, gitu ya. Nah ini apa namanya, paling tidak ini menjadi awalan gitu ya, dan ini bisa diiterasi terus-menerus gitu ya, begitu. Nah apabila kita ingin melakukan topik yang baru, kita ini bisa di stop gitu ya, tapi tersimpan tidak hilang, kita klik lagi new chat gitu ya, new chat. Nah ini topik yang baru lagi, gitu ya. Nah kalau misalkan ini sebuah pertanyaan-pertanyaan, soal-soal gitu ya, soal-soal ini juga, misalkan ini ada pertanyaan-pertanyaan jaringan ya. Ini ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Ini contoh soal itu akan sangat mudah sekali ya
soal-soal itu diselesaikan oleh dia. Jadi memang nih hari ini kalau kita memberi soal itu ya hati-hati juga ya. Orang yang pandai menulis itu juga belum tentu dia ya, belum tentu pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi ini contohnya, ini pertanyaan apa namanya multiple choice gitu ya. Ini juga dia bisa jawab ya. Demikian pula yang esai ya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa namanya? Nah ini ya jawabannya adalah topologi star gitu ya, dan seterusnya. Nah ini juga bisa punya kemampuan tentang network ya, tentang jaringan, gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa coba ya. Nanti ada kemampuan juga. Nanti sebelum saya lanjut, nanti Pak Kardi akan sharing. Dia juga punya kemampuan untuk coding ya, untuk mengoptimasi coding atau kita belajar coding juga, coding komputer gitu ya. Oke. Atau kita lanjut dulu karena Pak Kardi ada acara. Halo Pak Kardi. Halo. Ya, bisa ya Pak ya sharing ya Pak? Boleh. Ya. Boleh ya, saya stop sharing ya. Yep. Oke. Ya, sambil Bapak Ibu nyoba ya, kita sharing ya. Sambil Bapak Ibu nyoba. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya ini contoh ya, pemakaian ChatGPT ya, yang beberapa waktu yang lalu saya pakai untuk menggunakan untuk membuat ini sebenarnya contoh pemrograman menggunakan program Python gitu ya. Ini kan soal di kelas biasanya. Bisakah Anda melakukan perhitungan untuk menghitung GCD gitu ya, Greatest Common Divisor gitu. Nah langsung ya, yang hijau ini jawabannya daripada ChatGPT ya, jadi langsung bisa di copy jawabannya di sini, ya kan? Kemudian juga dijelaskan dengan lebih detail ya, code-nya itu dijelaskan oleh ChatGPT lebih detail, ya kan? Kemudian saya bikin constraint ini. Gimana kalau misalnya saya ini kan inputnya nggak pakai apa namanya validasi ya. Kalau saya hanya ingin inputnya bilangan yang positif, ya, langsung dia jawab ya. Dia bikin jawaban seperti ini ya. Nah, kemudian dijelaskan juga. Penjelasannya jauh lebih detail dari penjelasan kami di kelas, jadi luar biasa sekali ya. Nah, juga dibikin beberapa alternatif jawaban, dia juga berikan beberapa alternatif jawaban. Kemudian saya bilang, wah jawabanmu terlalu panjang gitu ya. Apakah bisa dibuat lebih pendek gitu ya? Oh, dia langsung buat yang lebih pendek. Dioptimasi juga bisa. Nah, ini pendek sekali, jawaban yang paling pendek ya. Nah, kemudian saya tanya misalnya, kenapa tidak gunakan main? Gitu. Dia menjelaskan juga main itu gunanya untuk apa. Jadi ini bisa dipakai juga untuk pembelajaran di kelas ya. Artinya bukan lagi kita code langsung out of the box, tapi bisa dipakai, bisa di copy and paste dan dijelaskan di kelas ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga berikutnya saya kasih contoh yang lain ya. Di mana saya minta ChatGPT itu untuk menghitung digital root nih, pakai Python juga ya. Ini langsung dia keluarkan hasilnya, programnya dan dijelaskan, ya kan? Kemudian saya bilang, oh, saya minta eksponen daripada 2 digital root. Apakah kamu ngerti? Gitu ya. Dan jawabannya adalah yes, saya mengerti, ya, dan ini code-nya ya, langsung buat code-nya langsung dan dijelaskan. Nah, saya bilang bilangan-bilangan yang saya akan gunakan adalah sangat besar, ya kan? Apakah mungkin dibuat lebih optimum ya, supaya kecepatan computationnya super fast. Maka dia buat ya perhitungan yang code yang jauh lebih singkat ya dan lebih optimal ya.
Ini sangat luar biasa ya. Nah, saya juga minta bisa nggak dibuat lebih optimal lagi. Nah, ternyata bisa dibuat lebih optimal lagi dengan menggunakan tabel. Ini benar-benar luar biasa ya. Satu program yang bisa membuat program lainnya. Nah, saya juga coba ya, ChatGPT itu untuk suatu kelas di AI sebenarnya. Ini kelas logik ya, pengertian logik ya. Apakah dia bisa melakukan logik? Ya? Dan ternyata jawabannya juga bisa. Ya. Nah, ini contoh-contoh daripada logik. Semua prom-prom ini nanti bisa dibagikan. Ya, saya sudah berikan contoh-contohnya. Nah, kita juga bisa minta ya bahwa kalau dia salah jawabannya, jawaban ChatGPT belum tentu benar, ya kan? Ini saya bilang coba buktikan kalau logika ini benar atau tidak. Ya. Maka dia jawab logika ini tidak benar. Padahal ini sebenarnya benar. Ya. Tapi ini kan contoh daripada contraposition logic. Ya, it's supposed to be correct, ya. Mestinya itu benar, gitu ya. Maka dia bilang, saya minta maaf, ya kan? Jadi ChatGPT-nya bisa minta maaf ke kita, ya. Kemudian bisa mengatakan, ya benar, kamu benar ya, itu adalah jawaban yang benar. Kemudian saya tanya, apa yang membuat kamu salah kalau gitu? Ya. Dia juga bisa menjelaskan ya, dia salah mengerti pertanyaan saya, gitu ya. Jadi ini suatu interaksi antara mesin dengan manusia, dan mesinnya juga bisa melakukan pemahaman apa yang kita mau. Ya. Jadi cara kita bertanya itu sebenarnya matter so much ya. Jadi kalau kita tanyanya salah, jawabannya juga bisa salah. Ya. Saya misalnya tanya gini, proof kalau the following logic itu benar atau enggak? Saya salah pencet, jadi saya enter gitu. Yang ngomong iya bisa, tapi coba berikan statementnya ya. Nah ini saya berikan langsung. Ya, Alex is married, ya, misalnya ini contoh soalnya, dan dia langsung berikan jawabannya dan penjelasannya. Begitu juga saya berikan soal berikutnya, yang hijau ini adalah jawaban daripada ChatGPT dengan jawabannya ya. Terus kemudian saya tanya, apakah kalau saya berikan dua pernyataan, bisa nggak ChatGPT mencapai kesimpulan gitu ya? Dia jawab, ya bisa. Saya berikan dua pernyataan, ini contoh di kelas ya, ternyata juga bisa berikan jawaban yang benar, luar biasa. Saya juga berikan contoh yang lebih panjang, maka dia memberikan jawaban seperti ini. Nah, dia memberikan warning juga bahwa semua pernyataan tadi adalah hypothetical, ya, tidak benar di real life. Ya. Nah, saya tanyakan lagi, apakah ya, dari pertanyaan sebelumnya, apakah Mark hate Peter, misalnya, dia jawab, tidak dispesifikasi di sana. Ya. Artinya, jawaban dia juga berdasarkan language model belum tentu benar. Ya. Nah, kita tetap sebagai manusia perlu berinteraksi, perlu berpikir juga. Ya. Tidak selalu jawaban daripada AI itu selalu benar. Ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya jawaban dia salah, saya sebutin your conclusion is wrong from the logical point of view, maka dia akan mencoba mencari pembenaran diri. Ya. AI-nya juga bisa mencari pembenaran diri. Ya. Artinya kenapa dia salah itu dia bisa sebutkan. Ya. Berikutnya yang menarik juga bisa menyelesaikan teorem matematika. Ya. Ini luar biasa sekali. Ternyata bisa dikerjakan oleh suatu AI, ya, dan bisa menjelaskan ya kenapa teorem itu benar atau teorem tersebut salah ya. Nah, yang menarik adalah ya, pernah saya buat suatu program teorem prover ya,
Dan dengan ini sebenarnya theorem prover saya masih kalah dengan ChatGPT ya. Nah, dengan humble, dengan rendah hati, dia mengatakan, ya, I'm glad that saya bisa membantu ya. Nah, dengan sini kita bertanya lebih lanjut ya, apakah benar bahwa dengan adanya ChatGPT dan AI ini nantinya tahun ini pasti akan banyak AI yang muncul, ya, Google dan Facebook juga akan mengeluarkan, termasuk Baidu. Ya. Kita mungkin akan kehilangan pekerjaan ya. Banyak dari kita akan kehilangan pekerjaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa survive? Nah, ini ChatGPT-nya memberikan solusi ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ya. Kemudian juga tentang pendidikan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan pekerjaan dalam employability in the face of automation. Ya, artinya sebagai manusia mungkin kita kalah ya dengan mesin ini, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa improve diri ya, membuat kita bisa lebih baik. Dalam artian ini ya, embrace long learning, ya, be adaptable, ya, proaktif, ya, dan seterusnya. Nanti bisa. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya ini jawabannya dia berhenti, ya, bisa langsung diminta untuk melanjutkannya. Please continue, dia akan jawab, melanjutkan jawaban dia. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat ChatGPT-nya kok tiba-tiba berhenti, ya, bisa diminta ya, please continue, jadi dia bisa melanjutkan jawabannya. Nah, pertanyaannya dengan ini kalau programmer bisa diganti oleh AI dong mestinya ya. Sebenarnya bukan begitu ya, tapi dia bisa membantu kita dalam beberapa task programming, ya. Namun mendesain dan membuat hubungan antar manusia, AI masih belum bisa ya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kardi. Ya, nanti materinya boleh di-share ya Pak Kardi. Ya, silakan, sudah saya kirimkan. Ya, sudah diberikan ke panitia ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik. Saya lanjutkan sedikit tentang ini ya, tentang prompt ini. Ya, seperti yang Pak Kardi sampaikan tadi. Kelihatan kembali ya Bapak Ibu ya. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Oke. Memang AI ini khususnya ChatGPT itu tergantung sekali dengan prompt ya, karena ChatGPT ini ya sekedar mesin saja gitu ya, bukan benda ajaib sebetulnya, sekedar mesin dia. Jadi kualitas keluarannya itu sangat tergantung terhadap apa yang kita inputkan gitu ya. Jadi keluarannya ini memang tergantung dengan apa yang kita inputkan. Jadi kita minta inputnya itu detail kalau bisa ya, dan jelas ya, clarity ya, detail ya. Terus juga gunakan breakdown queries ya. Jadi queries itu bertahap ya, bertingkat gitu ya. Jadi percakapan jadi lebih menarik ya, query yang bertahap. Jadi berikan misalkan 10 daftar masakan enak yang terbuat dari pisang misalkan ya. Nah, terus kemudian keluar dulu kan. Terus saya minta resep jawaban nomor 1. Nomor 1 resepnya apa, gitu ya. Baru kemudian dan seterusnya bagaimana cara memasaknya dan seterusnya ya. Terus juga penting ini kita menetapkan role atau peran yang kita inginkan si ChatGPT ya. Jadi supaya kita memberikan sentuhan, kita personalisasi dia gitu ya. Jadi misalkan saya ingin Anda menjadi seorang profesor fisika. Saya ingin Anda sebagai mekanik ya, gitu ya. Baru jelaskan tentang X gitu ya. Nah, jadi cara kita menulis prompt ini biasanya orang menyebutnya prompt engineering ya. Ini dengan adanya ChatGPT ini memunculkan peluang job baru ya. Walaupun job-job lama juga jadi terancam ya dengan adanya ini. Tapi peluang barunya ada ya yang disebut dengan prompt engineering. Jadi prompt engineering adalah istilah yang merujuk pada desain dan pembuatan prompt ya
untuk model bahasa AI, di mana prompt ini digunakan untuk memandu respon model AI. Ya, kita memastikan bahwa responnya itu relevan, akurat, ya, sesuai dengan tujuannya, ya, gitu ya. Jadi basic prompt, jadi prompt dasar, ya. Nah, ini brainstorm 10 ide tentang membuat konten TikTok misalnya, gitu ya. Nah, atau edit dan improve the grammar, transcript, explain the term, ya, dan seterusnya. Ini nanti ini bisa dimanfaatkan, ya. Jadi cukup banyak nih, ya. Atau summarize this into tweet. Jadi setelah kita diskusi, kita bisa saja satu titik coba kita summary-kan ini menjadi tweet, sebuah postingan Twitter, gitu ya. Nah, atau menjadi email, gitu, dan seterusnya, ya. Ini materinya akan kita berikan, dan yang menarik lagi, ya, sebelum kita discuss peluang-peluang untuk pendidikan, ini ChatGPT punya fungsi memori dia, punya fungsi memori. Jadi ketika kita new chat, maka konteksnya dia pegang terus itu. Nah, sehingga kita bisa balik lagi, gitu ya. Nah, misalkan kita kepingin summary, ya, atau kita kepingin ini create a mind map for this, gitu ya. Jadi kita tuh udah diskusi apa aja sih, gitu ya. Put this into a list, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa balik lagi, ya. Ini yang menarik, ketika kita sebagai contoh ini, ya, sebagai contoh, kita kepingin dia menjadi copywriter, ya, misalkan, ya. Jadi begini promptnya, kita judulnya, ya, ChatGPT prompt tingkat lanjut untuk profesional. Anda seorang copywriter, harap buat 20 headline berdasarkan judul, ya, dengan menggunakan strategi berikut. Nah, ini strateginya, ya. Kata-katanya 100 karakter, gunakan kata-kata aksi yang kuat, melibatkan pembaca, dan seterusnya, ya. Nah, nanti dia menjalankan itu, ya. Oke, saya stop dulu, ya. Mungkin teman-teman boleh coba, ya, boleh coba. Nanti ada kesempatan juga, silakan yang mau sharing, ya. Coba yang mau sharing juga silakan. Sebentar. Pak Ares, apa sudah bisa ada tanya jawab sekarang? Oh, boleh sambil, ya. Iya, oke, Ya, baik. sambil. Mungkin ini saya jadi begini, waktu rekan-rekan mendaftar itu ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kami sudah kategorisasikan dan sebagian besar pertanyaan itu sudah berhasil dijawab dari materi presentasi Pak Resmana tadi. Jadi yang hal seperti itu tidak kami tanyakan, ya. Nanti ada beberapa yang sudah saya beri catatan, nanti akan saya tanyakan. Tapi untuk menghargai rekan-rekan yang sudah gabung secara online di Zoom kali ini, saya akan utamakan yang ada di Zoom dulu, ya. Sebentar, saya akan ini dulu sebentar. Ada beberapa pertanyaan ini, sebentar, ya. Ini Pak Resmana, ini pertanyaan ini juga dari Pak Nasin, ya, Faki. Ini kelihatan juga Pak Nasin juga sudah menanyakan waktu mendaftar. Apakah ChatGPT ini bisa memberikan jawaban dalam bentuk grafis, gambar, atau foto? Karena salah satu kemampuan AI antara lain mendeteksi gambar. Iya. Saat ini belum bisa, Pak. Saat ini belum bisa, jadi murni teks, gitu ya, murni teks. Jadi ini sengaja kelihatannya untuk uji coba. Nanti ketika versi berbayar muncul, rencananya kan kalau nggak salah itu $42, ya. $42 tuh nanti dapat sekian kata-kata, gitu, boleh. Nah, nanti ketika versi berbayar ini muncul, maka taksiran saya fitur-fitur baru akan muncul, Pak. Jadi akan muncul mulai ada grafisnya dan lain sebagainya, ya. Saat ini masih belum bisa itu kelihatannya. Ini masih gratis ini. Oke, baik. Juga ada pertanyaan sih, tapi kelihatannya sudah dijawab. Ada yang menanyakan apakah bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, tadi kan Pak Resmana semua promnya dalam bahasa Indonesia, ya. Bisa, ya. Karena dia punya kemampuan translate, ya. Baik. Sebentar, lalu ada lagi pertanyaan yang tentang plus minusnya untuk dunia pendidikan nanti akan dijawab Pak Ares di bagian berikutnya, ya. Jadi saya loncati dulu kali ini. Mungkin ini. Nah, pertanyaan dari Pak Bambang ini terkait dari jawaban dari promnya Pak Resmana itu apakah sama, Pak? Ini saya ringkas, ya, pertanyaannya. Apakah
kalau Pak Resman yang jawab, jawabannya seperti itu. Kalau ada orang lain yang bertanya, jawabannya apakah berbeda atau sama? Maksudnya begitu ya Pak Bambang ya? Iya, iya. Kelihatannya kalau persis teksnya itu akan sama, Pak. Akan sama. Tetapi kan bisa kita tanyakan, bisa tolong jelaskan lebih detail, misalkan. Nah, Atau, maksudnya berarti ya, jawaban itu tidak original ya? kalau teksnya sama, saya pernah mencoba ya Pak ya, teksnya sama, jawabannya sama Pak. Sama Betul. ya. Sama. Tapi kita bisa ubah di prompt-nya dengan memberikan tekanan tertentu Pak. Misalkan dari perspektif politik misalkan, atau dari perspektif apa gitu ya. Nanti dia akan berbeda lagi Pak. Gitu, Ya, artinya berarti kalau ada prompt tadi pertanyaan dengan jawabannya kan berarti tidak original karena orang lain nanti bertanya yang nanti jawabannya juga akan sama gitu ya. Betul. Oke. Betul Pak. Terima Betul, kasih. Pak. Iya. Ya, itu juga cukup menarik Pak Ras, karena jadi sekedar sharing saja. Jadi salah satu rekan kami di ILTC itu sempat minta ChatGPT ini menjelaskan tentang Petra, sejarahnya gitu kan. Lalu benar sih, tapi ada satu kesalahan, yaitu dia bilang Petra berdiri tahun 1956. Padahal tahun 1961 kan. Nah, lucunya rekan ini dikoreksi, oh yang benar itu tahun 61, dan benar ChatGPT-nya bisa minta maaf, oh maaf saya salah. Nah, kemudian saya minta rekan ini coba tanya lagi yang berikutnya, sudah benar nggak? Dan ternyata benar. Waktu ditanya berikutnya sudah dikoreksi, bukan tahun 56 lagi, tapi tahun 61. Nah, yang belum kami coba adalah kalau orang lain yang bertanya, apa koreksi yang sudah, informasi yang sudah dikoreksi itu akan juga disampaikan ke orang lain atau enggak, kan jangan-jangan hanya dibatasi di konteksnya chatnya rekan saya saja gitu. Itu nanti mungkin ini, jadi ada banyak hal yang bisa diuji coba nanti, pasti menarik. Nah, ada juga rekan yang bilang kalau tidak berhasil masuk Pak Resmana, mungkin karena penuh ya ini ChatGPT. Kemungkinan begitu, ya. Coba di refresh terus saja, di refresh. Ya. Karena seluruh dunia ini lagi mau nyoba gitu ya. Baik, nah ini pertanyaan kedua, mungkin ini pertanyaan terakhir dulu untuk ini, agar Pak Resmana bisa menyampaikan materi yang topik terakhir, setelah itu baru kita buka seluruhnya untuk tanya jawab ya. Begini, kalau tadi ini terkait pekerjaan ya, ini saya skip karena sudah dijawab tadi ya. Kalau pertanyaan berikutnya juga tentang ini, oke. Pak Resmana, dalam perkembangannya untuk tahun-tahun ke depan, apakah mungkin ChatGPT ini dapat menggantikan pekerjaan developer, dalam hal ini programmer ya Pak ya? Jika iya, bagaimana tanggapan Pak Res mengenai problem ini, dalam bidang apa saja ChatGPT dapat menggantikan isu tersebut? Maksudnya untuk apakah programmer sudah tidak dibutuhkan lagi begitu Pak? Tadi kan Pak Kardi mendemokan sudah bisa buat coding kan, itu nggak perlu coding sendiri. Bagaimana Pak? Iya, saya pikir itu coding-coding yang standar ya. Yang standar-standar gitu ya, sifatnya tuh komponen-komponen ya, function-function ya. Padahal sebuah developer itu kan memikirkan secara keseluruhan gitu kan, mulai dari UI, UX gitu ya, tidak hanya per function-function gitu ya. Function-function mungkin bisa ada ya, tapi ketika ini kita melibatkan bisnis logic yang spesifik, itu ya harus tetap dibutuhkan developer ya. Cuman memang developer tuh akhirnya nggak ngurusin yang kecil-kecil gitu ya, dia ngurusin yang lebih makro gitu ya, yang lebih ke business intelligence, arahnya kan gitu ya. Jadi bagaimana si perangkat lunaknya itu ngarahkan ke AI juga gitu. Ya ada business intelligence-nya, analytics-nya gitu. Saya kira kok tetap ya developer akan tetap ya, tidak terancam lah dalam hal ini. Ini ada yang menarik Pak, ini ada respon dari dua orang dari di chat tentang tahun berdirinya Petra, kan sudah dikoreksi oleh Bu Mia tadi setengah jam sebelum acara dimulai, sudah dikoreksi tahun 61 dan ditanya oleh Bu Mia kembali tahun 61 benar, tapi ternyata ini dari Pak Marcelo nanya, barusan saya tanya jawabannya tahun 76, dan Bu Ana kalau saya tanya tahun 91 gitu. Ini makanya harus kita ya. Betul. Nah ini betul, akhirnya konsekuensinya ya, saya juga akan lanjutkan dari Pak Terius ini, apabila jawaban
ChatGPT bisa mengupdate jawabannya jika ada yang mengkoreksi. Apakah hal ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat semua jawaban jadi tidak pasti seperti yang barusan saya sampaikan tadi? Gimana, Betul, Pak? persis Pak, persis. Karena itu banyak misalkan yang koreksi tapi koreksinya salah gitu kan. Padahal ini sekedar mesin ya. Nah, mesin kan dia nggak ngerti meaning sesungguhnya ya. Jadi dia hanya sekedar ini aja. Begitu banyak diserbu, banyak orang mengkoreksi hal yang sama, gitu ya, diterima saja gitu ya. Itu masalahnya. Memang ada keterbatasan, makanya tetap kita harus verifikasi ya, gitu. Oke, baik Pak Res, mungkin kita lanjut dulu dengan materi terakhirnya Pak Res, baru setelah itu kita buka Ya, kita seluruh- lanjutkan ke prompt ya, ke prompt engineering ya, karena ini penting. Bentar. Saya berikan link ya, Bapak Ibu, berikan link. Jadi link apa namanya, kumpulan prompt-prompt bagus ya, ini linknya. Itu saya taruh di chat, jadi silakan ya, nanti dicoba. Jadi di sini itu kalau kita lihat ya, coba kita lihat. Ini, saya share lagi. Di situ sudah disediakan prompt-prompt yang bagus-bagus. Ini ya. Jadi ini GitHub ya, GitHub. Jadi GitHub. Jadi misalkan kita kepingin dia sebagai ini travel guide, gitu ya, travel guide, gitu ya. Nah ini prompt-nya, gitu ya. Bisa juga sebagai advertiser yang mencoba untuk membuat kalimat-kalimat promosi, ya, storyteller. Nah ini ya, ini pendongeng ya, mendongeng bisa, berkhotbah bisa, ya. Ini contohnya nih yang mendongeng, ini ya, ini silakan ya Bapak Ibu, kalau misalkan nyaman dengan bahasa Inggris silakan, kalau nggak nyamannya bahasa Indonesia, saya lakukan begini, saya gunakan translate Google ya, translate Google. Terus kemudian link aslinya saya taruh di bahasa Inggrisnya ini. Terus kemudian kita convert jadi bahasa Indonesia. Terus dapat link, kalau kita klik nanti larinya ke bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, baru ini prompt-nya ini di-copy ya. Di-copy dan diedit, gitu ya. Di-copy dan diedit. Nah, responnya seperti apa? Ya, kalau kita bertindak sebagai pendongeng. Kadang-kadang ibu-ibu kan kehabisan cerita juga ya, dari cerita untuk anak-anaknya ya. Nah ini, saya ingin Anda bertindak sebagai pendongeng. Anda akan menghadirkan cerita-cerita menghibur, imajinatif, menawan gitu ya. Nah terus kemudian Anda bisa berbicara tentang binatang, dan juga untuk orang dewasa Anda bisa bercerita berbasis sejarah gitu ya. Nah, terus permintaannya nih, saya butuh cerita yang menarik tentang keberanian dan kesetiaan. Nah, dia ceritakan nih, oh ini ceritanya tentang anjing, itu anak-anak nih ya, setia, anjing namanya Max gitu. Suatu hari Max menyelamatkan tuannya dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau cerita ini katakanlah kita mau improve ya, ini improve dikasih dialog gitu ya, dalam cerita itu ya. Ini prompt-nya adalah kembangkan cerita di atas, koma, dengan menambahkan beberapa dialog gitu ya. Nah, sehingga nanti ini muncul nih dialognya. Max berbicara pada dirinya sendiri. Nah, ini saya harus berani menemukan tuanku gitu ya. Nah, ini dialog-dialognya muncul ya. Jadi meaning-nya sama, tapi dimunculkan dengan variasi dialog gitu ya. Nah, ini juga boleh nih, saya tanya nih. Saya tertarik dengan cerita untuk dewasa tentang arti kekayaan ya. Nah, ini saya menulis pendek karena di atas ini saya sudah berikan prompt yang detail dan lengkap ini ya, prompt di atas. Jadi ChatGPT itu dia mengerti konteks dan remember dia. Ya, remember. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya itu bisa saja itu karena dia konteksnya udah dapet. Jadi saya ngomong tinggal saya tertarik dengan cerita untuk dewasa tentang arti kekayaan. Nah, baru dia cerita ya. Ada seorang miliarder, kekayaan bukanlah hal yang membuat bahagia dan lain sebagainya ya, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan cerita Alkitab gitu ya, boleh juga cerita Alkitab, cerita yang terinspirasi dari Alkitab gitu ya. Tadi Bu Yeni kalau nggak salah menghasilkan khotbah ya, memungkinkan juga itu ya. Saya pernah apa namanya
query tentang Mazmur ya, Mazmur 11 gitu. Saya tanya tentang Mazmur 11 itu intisarinya apa? Nah ini ya, ini saya pernah ada tugas baca Alkitab. Hari itu tugasnya Mazmur 11 gitu ya. Menurut Alkitab, Mazmur 11 berikan intisarinya, ini intisarinya gitu ya. Terus saya tanya, ayat mana yang menjadi kunci? Dia kasih ayat 7 gitu ya. Terus bisa saja buatkan cerita anak dengan inspirasi dari Mazmur 11. Nanti dia ceritakan gitu ya. Atau kalau kita gunakan ini untuk pendalaman Alkitab kan bisa, misalkan buatlah pertanyaan-pertanyaan refleksi dari Mazmur 11 gitu ya. Ini kebetulan Mazmur 11 itu bicara tentang ini ya, apa namanya, pembalasan itu milik Allah gitu ya. Kita nggak perlu dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini manfaatkan prom-prom ini, paling tidak dari sini kita bisa terinspirasi ya, supaya kita bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini berperan sebagai ya, kritikus film, nih pelatih hubungan, penyair, rapper, motivasi, pembicara motivasi. Ini kalimatnya jadi bijak-bijak nanti nih, motivasi ya, dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini ya, selalu kita personalkan dia. Saya ingin Anda bertindak sebagai guru matematika, gitu ya. Baru setelah itu saya ingin apa, gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi kelihatannya dia begitu cukup boleh dikatakan emis saya ya, canggih dalam mengolah kata-kata, sehingga ini memunculkan tantangan ini, Bapak Ibu ya. Nah, hanya untuk kita sebagai pengajar gitu ya, itu seperti apa? Tentunya kalau ini dipakai oleh student tidak mentah-mentah gitu ya, tidak mengambil manfaat tapi hanya menggunakan mentah-mentah saja, dia bisa saja memposting karya yang bagus tanpa dia memahami, dia mengerti gitu ya. Nah ini problemnya ini, apalagi hanya sekedar contoh-contoh apa namanya, soal-soal esai, soal-soal pilihan ganda, di mana ini secara konten juga ini merupakan pengetahuan umum gitu ya. Nah ini yang problem ya, ini tentunya akan kesulitan kita ya. Nah memang ini dampak negatifnya nih buat pembelajaran ya. Ini akan timbul krisis berpikir kritis gitu ya. Jadi berpikir kritisnya pelajar ini mungkin akan terganggu ya. Terlalu tergantung dengan ChatGPT ini. Saya nyaman, saya menggunakan tools ini nyaman gitu ya, biasanya begitu ya. Terus juga siswa akan kehilangan kesempatan untuk mencari sendiri, mencari dan menganalisis sendiri ya. Seperti kita-kita yang sudah berumur ini kan ingat dulu ya, ketika kita cari susah, kemudian sesuatu yang kita cari susah itu lupa apa namanya, ingat terus gitu ya. Susah dilupakan gitu ya, karena dulu carinya susah gitu ya. Terus juga negatifnya adalah dengan penggunaan ini siswa ada ketergantungan gitu ya, ketergantungan. Nah ini yang nggak sehat ya, ketergantungan teknologi. Nah oleh sebab itu kita tentunya perlu reposisi ya peran pengajar ini ya. Tentunya kalau misalkan itu ujian online, ketika ujian online ini walaupun katakanlah itu sudah terprotek dan lain sebagainya, nggak bisa browsing sana sini. Ya, memang itu menolong sekali ya dengan adanya SED, sehingga restrict gitu ya. Tapi kalau tidak, itu akan mudah sekali ya. Nah, tentunya guru dosen ini berperan sebagai fasilitator ya. Ketika siswa menggunakan ChatGPT, perlu kita memastikan bahwa outputnya ChatGPT ini itu di efektif ya, maksudnya benar gitu ya. Nah, tentunya banyaklah dialog gitu kan, banyaklah sesuatu yang sifatnya dipresentasikan, didiskusikan ya. Jadi saya kira penggunaan metode project based learning ini cocok ini ya. Ketika suatu problem itu atau project itu nggak bisa sekali jadi, tapi dia perlu diiterasi ya. Iterasi-iterasinya ini kita tanyakan ke ChatGPT, kemudian balik lagi kita diskusikan.
Ya, jadi kita kayak mentor gitu, kayak coaching ya. Ya, siswa mempropos apa, kemudian kita diskusikan gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Juga perlu ada kontrol dan support dari guru untuk memastikan bahwa hasil ChatGPT ini sesuai ya, sesuai dengan yang diharapkan. Itu tentunya perlu ya, katakanlah kita yakinkan kalau misalkan dapat informasi A, coba dicari sumber primernya lah, katakanlah artikelnya ada di mana, itu referensinya, terus kemudian ini author-nya ini otoritatif apa tidak gitu ya, artikelnya ini benar apa enggak ya, sehingga butuh semacam compare ya, compare tetap dari scholar ya, artikel-artikel scholar atau buku-buku teks gitu ya, dicari itu sumbernya gitu ya, nggak percaya begitu saja. Terus juga mungkin variasi jenis assessment ini perlu dikembangkan lebih lagi ya, tidak hanya sekedar tertulis gitu ya, tapi mungkin ini nanti dikoreksi sama Pak Taklim dan kawan-kawan ya, mungkin aspek skill komunikasi ini justru yang harus dikembangkan ya. Jadi bagaimana mungkin asesmennya kita lebih banyak interview, lebih banyak interaksi ya, melihat mereka berkolaborasi itu seperti apa gitu ya. Terus bagaimana mereka menyelesaikan project ya, problem tadi ya, yang di awal kelas mungkin sudah dikasih projectnya, sudah dikasih problemnya, bagaimana dia men-solve itu gitu ya. Nah ini mungkin kita perlu reposisi-reposisi seperti itu ya, dengan tantangannya seperti ini ya. Baik, demikian mungkin saya kasih kesempatan juga ya Pak Aditya, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada demo dari peserta nih yang udah nyoba ya, demo-demo dari teman-teman. Iya, saya tawarkan apakah dari peserta ada yang berminat untuk men-share screen? Oke, ini Pak Michael ya, betul ya? Yes. Oke, tolong host bisa membuat Pak Michael-nya jadi ini apa co-host ya, supaya bisa share screen ya. Iya, memang sambil itu ya, betul ini, saya belum bisa mencari jurnal artikel yang dijawab hanya konsep, betul Pak, betul. Jadi artikelnya kita manfaatkan Scholar ya, Google ya, tetap harus dikombinasi, ya, tetap harus dikombinasi. Sebentar, host, tolong bisa ini Pak Michael-nya bisa dijadikan co-host. Ini saya cuma mau tanya saja. Oh, cuma mau tanya, saya pikir mau share screen. Enggak sih, saya Oke, cuma silakan, mau silakan. tanya aja, soalnya ini agak, yaitu saya agak apa pertanyaannya ya. Ini saya punya 2 pertanyaan sih. Jadi yang pertama ini, jadi itu saya pernah melihat berita di luar negeri, apa di mana ada mahasiswa yang membuat skripsi dengan ChatGPT dan dia itu lulus tanpa plagiarisme terdeteksi sama sekali. Itu menurut Bapak gimana? Itu yang satu itu. Sama yang kedua itu ini agak di luar topik sih. Cuma saya sih pernah lihat lagi juga di luar negeri itu ada semacam protes di dunia seni tentang AI art itu nanti akan menggantikan pekerjaannya artis itu. Jadi mereka melakukan dengan nge-spam websitenya ArtStation itu dengan gambar tidak boleh AI. Jadi ini linknya ada di sini sih. Ini gambarnya cuma screenshotnya nih, bisa dilihat itu nanti ada gambar AI dilarang gitu. Itu menurut Bapak gimana juga itu? Itu saja. Dua pertanyaan itu. Iya, plagiarisme ya, plagiarisme. Ini repotnya ini tools AI ini dia bisa paraphrasing. Jadi kayak mengkalimatkan kembali dengan meaning yang sama. Jadi memang ada kemungkinan dia lolos ke plagiarisme, ya, lolos dari cek gitu ya. Itu apalagi katakanlah kita submit jurnal, submit artikel, terus jurnalnya nggak ketat gitu ya, salah-salah aja ya lolos juga gitu ya. Ya ini memang dan ini menjadi ini juga ya. Yang itu sudah ada paper-paper itu authornya ditulis ChatGPT salah satunya, gitu ya. Terus kemudian diprotesi ya. Akhirnya terakhir-terakhir ini tidak diterima ya paper memasukkan author ChatGPT itu tidak ya, gitu ya. Terus yang tadi soal yang terakhir itu tentang apa tadi? Tentang AI art. art ya. Nah ini balik lagi ya. Ini kan selalu terjadi proses seperti itu kan ya.
Dulu zamannya internet awal-awal gitu kan, sama diprotesin ya. Zamannya apalagi ada perkembangan diprotesin. Ya tentunya balik lagi kita harus reposisi ya. Kalau misalkan bagaimana kan tantangannya itu kan bagaimana creativity itu bisa dikodingkan gitu ya. Bisa istilahnya bisa di-decode, di-encode atau begitu ya. Sehingga itu bisa jadi knowledge, terus knowledge-nya ditanam di mesin gitu kan. Dan itu mesin itu punya knowledge si A gitu kan. Nah, ini kan tantangan gitu ya. Nah, ini tantangan karena ini kejadian ya. Jadi seperti DALL-E dia menghasilkan gambar-gambar dari AI ya. Ternyata itu jadi duit. Jadi karyanya jadi banyak, kemudian sekarang itu kan ada istilahnya print on demand ya. Kita mau bikin kaos gitu ya, ngeprintnya kan on demand ya. Saya pilih. Nah, ternyata banyak laku yang model begitu karena artnya itu nggak biasa gitu ya. Nah, ini mungkin balik lagi ya reposisi seni ya. Gitu ya mungkin ya. Nanti mungkin teman-teman nih, Pak Taki, kawan-kawan ini. Iya, berarti untuk yang kedua itu ya ibaratnya kayak ada musik player yang bisa menggantikan kayak pemain musik gitu. Jadi kalau daripada dengerin musik dari live-nya langsung aja putar MP3 gitu. Iya, Gitu betul, ya. betul. Ada teknologi baru gitu yang menggantikan gitu. Betul. Nah, saya kira kok kan kemarin-kemarin kan ada tesis dan antitesis kan, iya kan? Antitesis ya, ada tesis ChatGPT, ada antinya, ya kan? Kalau saya sih mendingan kita bikin yang sintesis gitu kan. Kita manfaatkan ChatGPT apa yang baik dari dia untuk mensintesa sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Daripada kita hanya ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan ya. Tinggal bagaimana role kita memanfaatkan itu ya. Bagaimana mensintesa kan begitu kan. Selalu kan AI menciptakan AI yang lebih AI gitu kan. AI yang lebih canggih lagi gitu. Akan terjadi seperti itu ya. Ya demikian teman-teman. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini memang di chat juga ada pertanyaan yang sama terkait plagiasi gitu ya. Nah, ini kebetulan ini Pak Chandra ini librarian di Petra ini lagi ada di sini nih. Ini muncul ya. Oke, itu yang backgroundnya pakai perpus lantai 7 yang barusan direnovasi itu. Pak Chandra ini mungkin bisa share karena setahu saya ada info. Jadi kan kalau di perguruan tinggi biasanya untuk mendeteksi plagiasi menggunakan similarity check yang Turnitin atau dan sebagainya. Nah, ini kelihatannya Turnitin ada perkembangan terbaru mengantisipasi ChatGPT. Tapi mungkin Pak Chandra aja yang sharing karena dia yang tahu. Silakan Pak Chandra. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih Pak Aditya. Perkembangan terbarunya Turnitin sedang mengembangkan AI ya. Sudah bisa dilihat di YouTube. Ada sneak previewnya, ada snippet terkait dengan video bagaimana mereka mengembangkan similarity checking-nya untuk mendeteksi AI writing itu tadi. Nah, kalau saya lihat sudah cukup bagus, cuman masih belum customer ready ya. Jadi kemungkinan di tahun ini akan dilemparkan ke publik. Harapannya semoga tidak nambah biaya gitu ya, harapannya sih itu. Nah, kalau kita lihat baik kan tadi AI writing sudah bisa parafrase kan. Nah, ini sudah dicoba. Kalau copy paste langsung dari ChatGPT itu pasti akan ke-detect. Nah, begitupun juga nanti kalau ketika mengambil dari ChatGPT terus kemudian ditambahi dengan kalimat sendiri, paragraf 1 ada kalimatnya ChatGPT, nanti paragraf 2 kalimat sendiri, udah dikombinasikan, udah di-mix, dan tetap hasilnya akan terdeteksi berapa persen gitu. Jadi itu akan perkembangan terbarunya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen jangan khawatir. Mungkin kalau sementara ya pakai tools-tools ya mungkin tadi diberikan oleh Pak Resmana ya, pakai GPT-0 dan so on and so forth itu ya. Nah, atau Bapak Ibu bisa coba chat GPT-nya aja dimasukkan, kalau jawabannya persis itu diulang dari chat itu, nah ketahuan Mas. Ya. Jadi nanti kami akan update kalau sudah customer ready untuk penggunaan Turnitin. Jadi mungkin sedikit info yang bisa saya berikan, dan juga rekan-rekan mahasiswa tolong jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini ya. Iya, itu Pak mungkin ya. Itu snippet dari Turnitin. Sudah ada. Terima kasih Pak Chandra informasi update-nya. Oke, ini Bu Ovi angkat tangan, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya ingin sharing aja.
biasanya kalau kita mau cari topik tesis itu susah. Pesan saya coba ya pakai ChatGPT, itu ternyata hasilnya cukup banyak informasinya. Mungkin perlu di-sharing nggak, Pak? Boleh Bu. Silakan, Bu. Ya, boleh. Mungkin Ya, coba mencari saya share. ide topik ya. Kadang-kadang dosen itu Ya, suka biasanya kan kita kesulitan ya. Betul. Jadi ini saya coba cari topiknya itu bisnis data analitik. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Iya, masih hitam, Bu. Iya. Atau di stop dulu, diulang. lagi-lagi Bu. Stop juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Ya, muncul Bu. Muncul ya? Ya, muncul Bu. Wah, tapi ininya keluar nih, nggak bisa. ChatGPT-nya yang keluar. Oh, di request lagi Bu. Di calling lagi Bu. Ya, saya nggak bisa. Cuman saya sempat kopikan. Ini kelihatan nggak? Oh ya, ini hasilnya. Nah, ini saya kopikan gitu ya. Saya kepingin mencari topik. Kebanyakan mahasiswa itu cari topik bisnis data analitik dengan pajak. Nah, rupanya dia bisa menampilkan 10 teratas. Terus saya bilang ke ChatGPT, tambah lagi dong gitu ya. Dia nambahin lagi daftar gitu. Kemudian bisakah ditambah lagi? Nah, dia nambahin lagi daftar-daftar. Jadi mungkin bagi kita sebagai dosen kalau kesulitan untuk mencari topik tesis untuk mahasiswa, mungkin kita bisa menggunakan ChatGPT. Ya, terima kasih. Ya, thank you Bu Ovi. Ya, makasih Bu Ovi. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan dari audiens yang ini? Kalau di chat saya cek ulang kok kelihatannya belum ada yang baru ya. Karena tadi yang plagiasi sudah dijawab, terus tentang jurnal artikel juga sudah dijawab ya. Oke, mungkin saya kalau nggak ada nanti tolong resen atau langsung bicara. Ini saya tunggu ini Pak Aditya. Ya. Sambil nunggu Pak, kalau boleh. Ini ada praktisi praktisi edukasi Pak Takim, boleh mungkin. Oh iya Pak Takim. Ya, monggo Pak. Kadang-kadang dosen ini suka di persimpangan ini Pak. Ya. Tapi terima kasih Pak Rusmana, Pak Kardi dan teman-teman lain semua tadi ya sudah berkontribusi luar biasa. Saya kalau kita flashback begitu ya. Walaupun tidak sedahsyat sekarang, ketika kita mulai mengenal komputer ya cara bekerja kita ya berbeda kan begitu toh. Jadi kalau sekarang ada temuan seperti ini ya paradigma kita yang harus berubah. Nah, ini tantangan besar memang buat dosen. Ya kita harus meninggalkan zona nyaman kita dan harus mencari hal-hal yang terobosan baru. Nah, yang penting adalah kita sebetulnya mendidik atau mengajar itu tujuannya apa toh gitu. Itu yang paling penting ya. Kalau cuma sekedar walaupun kita sudah menyangkal tapi nggak ngajar hafalan. Saya kan sudah minta mahasiswa saya mikir gini, mikir gitu kan. Tapi diam-diam itu coba sebetulnya ya turunan dari hafalan. Nah, habis semua ini kena ChatGPT ini salah satu ya baru ya. Walaupun mungkin aja ada antidotnya tadi ya dicek segala macam, tapi namanya orang yang dalam tanda kutip maling ya pinter aja gitu kan. Tapi kembali pada tujuan menurut saya. Tujuannya apa sih kita mendidik itu? Nah, rupanya ini yang perlu didefinisikan ulang. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan itu dan masing-masing punya definisi ya, pendidikan Kristen misalnya itu juga punya definisi sendiri. Nah lalu yang kedua yang lebih penting adalah kita kan bukan pembelajar sendirian begitu ya, tetapi selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah itu harus dimanfaatkan jadi seperti cooperative learning begitu-begitu itu yang jadi menarik.
Lalu yang tadi Pak Reswana sudah singgung, project based learning, sesuatu yang real, membuat sesuatu bukan sekedar studi literatur gitu. Nah, studi literaturnya diberi bobot kecil saja gitu. Tetapi yang lebih nyata adalah apa yang bisa kamu lakukan, misalnya untuk masyarakat, untuk mengimprove sebuah sistem, itu kan sangat kontekstual ya, dalam arti dia harus mempelajari sistem yang ada, dia harus muncul satu sistem baru sesuai konteks itu. Menurut saya itu nggak bisa tanya ChatGPT sedetail apapun, yang ngawur dia jawabannya gitu kan. Dan harus dibuktikan bahwa sistem itu jalan misalnya. Hal seperti itu rasanya akan menjadi tren masa depan gitu. Ya, mulai dari pendidikan dasar harus dibiasakan seperti itu. Jadi selalu harus melihat ini masalahnya apa sih? Dia bisa memformulasikan dengan baik enggak? Itu yang terkait dengan prompt engineer tadi kan, mendefinisikan itu kan rumusan masalahnya. Itu bagus. Dosennya atau gurunya yang tanya, coba lihat prompt mana? Dan tanya hasilnya, promu, kamu boleh pakai ChatGPT tapi promu kumpulkan. Udah bisa kan, salah satu itu ya. Lalu yang kedua tadi, ketika berinteraksi itu kan saling menilai. Nah, masing-masing memberi penilaian terhadap temannya. Lalu yang ketiga adalah project based learning yang ya sistem yang dibuat atau dikembangkan harus jalan dong. Kalau bikin ya jangan tanya terus. Kalau software kan sudah bisa tadi, Python bisa gitu ya. Ya mungkin saja, tetapi kan ide-ide yang lebih kontekstual itu tidak mudah menurut saya. Itu saja sih yang sementara saya terpikir, mungkin juga ada teman-teman lain di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Takim. Ya, itu juga di satu artikel yang saya baca juga bagaimana meminimalkan supaya hasilnya itu bukan, misalnya hasil esainya itu bukan dari ChatGPT, adalah ya memang harus dosen interaksi dengan mahasiswa, diminta outline-nya mana, kemudian diskusi dan sebagainya. Kalau seperti itu kan nggak mungkin hanya copy paste saja. Kalau tanpa ada interaksi itu memang sangat mungkin mahasiswanya tinggal copy paste, tapi begitu ada konsultasi berkali-kali dengan dosen, dosen akan bisa tahu bahwa oh memang ini hasil pemikirannya. Ya, terima kasih Pak Takim. Pak Res, ini ada yang bertanya di chat. Ya. Apa perbedaan spesifik antara ChatGPT ini dengan AI lain seperti Google Assistant, Alexa, Cortana, dan Siri? Apakah yang bisa dilakukan di ChatGPT juga bisa dilakukan oleh AI yang tadi, Pak? Iya, iya, semuanya yang disebutkan itu chatbot ya sebetulnya ya. Jadi dia menggunakan NLP. Cuman NLP ini kombinasinya itu sangat bervariasi ya dengan deep learning-nya gitu ya. Juga cara optimasi juga masing-masing berbeda gitu ya. Terus juga dataset, ngomong dataset ya. Nah, datasetnya ini kan seberapa luas gitu ya. Jadi sama seperti ini kan, ini dengan menggunakan chat-chat seperti itu kan sepertinya kita tuh lagi ngobrol sama orang yang pengetahuannya luas, yang bacaannya banyak gitu kan. Nah, kita kan menggali gitu. Nah, seberapa banyak bacaan dia, seberapa banyak Cortana, Siri ya. Nah, ChatGPT ini kelihatannya dia menyebut dirinya tuh large language model ya. Jadi memang datasetnya begitu banyak ya. Ini ChatGPT ini 3,5 sekarang. Dia sudah mengembangkan yang 8 ya. Yang 8 itu berkali-kali lipat gitu ya. Dari sisi knowledge-nya dan juga kemampuannya. Dan akan berbayar, terus nanti akan memuncul peluang-peluang usaha-usaha baru, company-company baru yang saling kolaborasi tadi, gitu ya. Jadi ada aplikasi memanfaatkan ChatGPT, nanti memunculkan turunan-turunan baru, produk-produk baru. Ya betul, seperti Pak Takim, thank you Pak pencerahannya. Paling tidak kita ini ya, kita manfaatkan untuk mengenerate sesuatu yang lebih valuable ya, dengan proyek-proyek nyata itu kan buat kami. Ya, Pak Res, ini ada pertanyaan di form pendaftaran. Ini dari Pak Yekonia Yoel dari Sekolah Kristen IPK ini. Terkait masih chatbot juga, tapi mungkin bisa diperluas dengan ChatGPT ya. Apakah
AI ini bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan etika. Nah, ini pertanyaan dalam. Iya. Kelihatannya kalau itu hanya sebuah konsep gitu ya, konsep di mana konsepnya itu detail dan itu memang sumber datasetnya itu ada, ya sebatas dia mengerti itu gitu ya. Tapi apa namanya, kebijaksanaan yang di atas itu saya kira kok belum sampai sana ya. Bagaimana kebijaksanaan itu ya, itu Jadi yang berat ya. Tergantung datasetnya yang dia pakai untuk training ya. Iya betul. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Dr. Darsimar dari Kita Hati ini. Ini saya memfrasakan kembali ya, nggak persis, tapi saya buat lebih luas. Apakah sekolah perguruan tinggi itu perlu sampai punya semacam kebijakan terkait penggunaan ChatGPT atau AI seperti ini, Pak? Karena saya juga baca di Amerika ada district school yang sudah sama sekali di-ban, nggak boleh pakai. Tapi ada juga yang justru ini melihat kesempatan ini untuk melihat sebagai peluang gitu, justru mau dimanfaatkan. Nah, menurut Pak Resman gimana? Apakah harus sampai mengeluarkan kebijakan gitu? Kalau saya sih cenderung memanfaatkan, memunculkan peluang-peluang baru, ya, memunculkan ilmu pengetahuan baru, sesuatu inovasi baru saya kira. Karena kalau kita bendung-bendung nanti muncul lagi kok yang lebih dahsyat dari ini. Ini hanya permulaan ini saya kira. Dan nanti akan lebih dahsyat lagi ya. Apalagi itu sudah tertanam misalkan. Elon Musk itu kan bikin yang Neuralink ya. Di mana sudah tertanam ya, embedded di tubuh dan lain sebagainya. Itu wah, luar biasa sekali ya. Jadi paling tidak kita tidak main larang-larang lah. Saya kurang setuju ya. Tapi bagaimana sih kita mengadap ya, adapt terhadap ini ya, saya kira. Baik, mungkin Pak Takim bisa offer your wisdom, misalnya kalau ada kebijakan pun yang tidak melarang, tapi apakah perlu ada kebijakan semacam itu, gitu Pak? Ya ini sama seperti sekolah melarang anak bawa kalkulator ya. Kalau menurut saya setuju dengan Pak Resmana ya, jangan dilakukan seperti itu. Percuma kita sia-sia melakukan itu. Jadi ya coba dicari caranya bagaimana. Ini adalah perubahan pola pikir gitu. Dalam kehidupan nyata nanti mereka akan bertemu juga gitu kan. Jadi bagaimana kita menyiapkan misalnya seorang sarjana bidang apapun yang nanti ketika praktek ya jangan tanya ChatGPT terus dong. Lah kalau jadi dokter kemudian tanya ChatGPT apa? Gimana bayangin tuh. Jadi ada hal-hal lain yang menurut saya tetap human touch itu ya, human factor-nya itu masih sangat tinggi. Itu yang perlu dicari bersama-sama. Jadi dari alih-alih kita melarang, lebih baik kita merangkul lah. Sambil kita pikirkan cara yang terbaik. Ya, itu aja sih, belum tahu juga bagaimana. Ya, baik-baik. Ada juga yang menarik di form pendaftaran itu, ada yang mendaftarkan, dan saya juga sempat membaca juga, memang ada beberapa berita bahwa ada yang sudah menggunakan ChatGPT untuk lulus ini kayak semacam ujian medical license gitu loh, atau ujian hukum bar exam gitu ya, atau juga ada yang MBA gitu. Meskipun nilainya itu cuma B- atau B gitu, tapi bisa lulus pakai ChatGPT. Nah, ini cukup menarik. Nah, kira-kira antisipasinya ada ini nggak tips lain Pak Resmana? Ini ada yang nanya baik untuk akademik maupun profesional. Jadi nggak hanya untuk masalah siswa dan mahasiswa di kampus, tapi di bidang pekerjaan Pak, bagaimana? Iya, ya memang menurut saya kemampuan personal itu kan tetap ultimate ya. Kita kalau lagi interaksi gini kan nggak sempat baca-baca, nggak sempat apa gitu kan ya. Ketika bermain-main ChatGPT kan itu waktu yang lain ya. Tapi ketika kita interaksi kan itu intrinsiknya saya gitu ya. Memang bawaannya Pak Takim memang begini gitu kan. Nah, yang kayak gitu mungkin perlu dilatih, nggak perlu pakai teknologi gitu kan ya.
Makanya Pak Takim tadi, ayo interaksi, mungkin kita debat gitu kan, kita challenge ya, kamu presentasi kemudian di challenge dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Itu kan ketika men-challenge itu kan kita melakukan prompt sebetulnya kan, kayak Najwa Shihab gitu kan. Orang kalau diwawancarai dia itu bisa sampai semuanya keluar gitu kan. Itu artinya apa? Prompt-nya itu tepat gitu kan, lempar-lemparnya. Nah, yang kemampuan-kemampuan seperti itu saya kira dengan apa namanya, secara personal diajak ngobrol, ketika diskus itu kelihatan, nah itu mungkin harus banyak yang seperti itunya ya, saya kira ya. Ini kan dengan teknologi kan kayak orang tuh dimudahkan, semuanya hanya online, semuanya hanya lewat web based assessment-nya itu ya semuanya. Nah itu kan kita kehilangan kan, kehilangan sentuhan-sentuhan gitu ya. Ini yang saya kira kok perlu ya, perlu balik lagi kata Renat Kasali kan, kita ke universe jangan ke metaverse gitu. Universe saja ya seperti beginilah gitu. Baik, makasih. Terus ini pertanyaan berikutnya ini mungkin agak teknis Pak, terkait kenapa dataset yang dipakai untuk ChatGPT untuk training itu kan dibatasi sampai 2021 ya. Apakah karena mau diluncurkan untuk uji coba dulu? Karena saya juga coba, saya chat prompt-nya itu saya minta ChatGPT untuk menjelaskan akar masalah perang Rusia Ukraina. Nah, dia jawabnya itu adalah perang yang tahun 2014 karena dia yang 2022 nggak ada. Saya beritahu loh, kalau Rusia menyerang Kiev tahun 2022 bagaimana? Dia bilang, oh data saya hanya sampai 21. Kira-kira ada tahu nggak kira-kira kenapa kok dibatasi tahun 2021? Iya, saya kira ini salah satu strategi bisnisnya dia juga ya, supaya ketika versi berbayar itu muncul, ini ada perbedaan yang luar biasa. Ada signifikansi yang memang berubah ya, terutama dari datasetnya lebih baru, bisa aja lebih banyak gitu ya. Itu nanti supaya inilah mulus dia ketika diberi incip-incip berbayar. gitu ya Pak. Incip-incipnya nanti yang berbayar lebih powerful. Oke, nah ada pertanyaan juga dari Pak Nyoman dari Petra ini TI tentang apakah sekolah, kampus itu atau bahkan mungkin dunia bisnis perlu mempersiapkan, ada yang perlu dipersiapkan infrastrukturnya Pak untuk ya meresponi ini penggunaan ChatGPT ini. Iya, ketika kita memanfaatkan software ini secara ini ya katakanlah nanti berbayar gitu kan, itu kan sebetulnya infrastruktur kita tuh nggak perlu apa-apa, hanya browser ya, karena semua komputasi kan ada di awannya mereka ya. Karena kita udah berbayar. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah misalkan kita punya model-model komputasi juga di on-premise, makanya di PT IKA juga lagi ngadain mesin ya. Untuk itu, di mana kita sendiri mendevelop metode-metode AI gitu, dengan dataset-dataset kita sendiri. Misalkan kita pikirkan tuh semua aturannya institusi ini dikumpulkan, kurikulumnya, SK-SK, semuanya dikumpulkan aturan-aturan, sehingga ini menjadi semacam ChatGPT lokal gitu loh, untuk keperluan institusi, semua bisa ditanya di situ ya, memudahkan. Terus juga mungkin kita kan punya banyak hal arahnya juga memanfaatkan AI ya nanti ya, mungkin punya kedokteran, nah kedokterannya juga medical kan, medical tech kan. Ada tag-nya. Nah, tag-nya ini kan arahnya ke AI. Jadi sepertinya punya sarana komputasi mesin seperti itu tidak harus sih kelihatannya. Ya. Kita tahun ini mencoba dengan yang kelas menengah dulu. Oke. Ini ada Bu Monica ini sharing di chat. Kebetulan ada peserta dokter di sini dan sudah mencoba bertanya mengenai analisa bidang medis. Ternyata dijawab untuk bidang medis harus menganalisa kondisi kesehatan langsung dari si pasien. ChatGPT tidak memiliki kemampuan untuk menjawab hal tersebut. Bu Mon mungkin bisa menambah sedikit Bu Mon sharingnya. Halo, selamat malam. Sore Bu Mon. Ya, tertarik aja. Kebetulan anak menantu saya ada di sini juga. Dan dia mencoba-coba, ternyata dikirim ke saya jawaban ChatGPT-nya, begitu, karena we are not on the same place. Jadi
Dia bilang, kalau tanya tentang itu, kalau mungkin guideline konsep ada ya. Tetapi kalau sakit ini diapakan gitu ya, kayaknya nggak bisa tetap. Jadi yang tadi Pak Takim bilang itu human touch-nya itu tetap harus ada. Dan kalau itu kita ngikutin ChatGPT, betul juga. Itu analisa diagnosanya terus bagaimana gitu kan. Padahal itu setiap orang pasti beda. Iya, iya. Kondisinya. Mungkin itu Pak, Iya, cuman mau terima sharing kasih. sedikit Iya. itu Thank aja. you, Jadi Bu. kekhawatiran itu. Bahayanya juga kalau untuk self medication gitu ya. Jadi That's it, betul. nah, Bahaya ya. tanpa keahlian Bahaya. dokter bisa keliru makan obat nanti. Gitu. Itu betul. Ya, Ya baik, Ya. ada Pak Bambang ini. terima kasih. Iya, makasih Bu Mon. Pak Bambang ini dari School of Business and Management di Petra. Bagaimana pendapat Pak Ras jika memanfaatkan ChatGPT ini untuk mencari sertifikasi nasional atau internasional yang umumnya sifat ujiannya online? Iya, biasanya sertifikasi yang nasional maupun internasional itu dilakukan di testing center yang certified. Nah, saya sudah mengikuti beberapa kali yang certified, itu memang environment-nya itu steril. Steril, jadi kita nggak boleh bawa apa-apa, dan yang kita hadapi itu adalah benar-benar soalnya dia sendiri. Jadi tidak mungkin ada kesempatan untuk tanya ke sana-sini, baik online maupun apapun, gitu ya. Asal tesnya ini memang di certified ya, itu kan kayak Prometrics gitu ya, itu kan sertifikasi kan banyak di sana ya, gitu ya. Baik. Baik, ini Pak Gilang, angkat tangan silakan Pak Gilang. Iya, terima kasih. Oh, sorry, Ibu ya, maaf Bu. Oke. Terima kasih Pak Panitia ya dan Pak Rosmana. Saya tadi dari awal mengikuti dan sampai coba-coba juga ya. Ini acara keren banget nih. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Ibu Gilang Yubiliana. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Nah, selamat kenal Bu. Kenal ya. Ini menarik sekali karena challenge banget ya, apalagi buat sebagai pengajar di ranah yang hanya mengasah pengetahuan saja mungkin ya. Tapi karena saya di bidang kedokteran gigi yang lebih mengeksplor how we can student di psikomotor, mungkin challenge-nya adalah bukan ditakuti mungkin ya Pak ya. Mungkin kita tadi saya menarik sekali yang Pak Resmana kayak katakan assessment-nya ya, assessment pada studentnya mungkin kita harus menjadi dikonstruksi dengan tadi project based dan lain sebagainya ya. Tadi juga saya baru nyoba ini gimana kalau masalah gigi gitu ya, ternyata tidak dalam waktu sebentar ini udah keluar semua, saya jadi kaget sendiri. Jadi nanti banyak sekali tiba-tiba yang tadi tantangannya yang bisa jadi mungkin tesis, skripsi, disertasi juga bisa dibikin pakai ini gitu ya. Nah, tadi mohon diulangi lagi Pak, tadi pernyataan siapa tadi, saya mohon maaf tadi agak tidak fokus. Yang men-challenge pemikiran mungkinnya lebih banyak interaksi diskusi. Kalau di kedokteran atau kedokteran gigi adalah bentuknya kan kelas tutorial ya, tutorial. Lalu sehingga kami pun harus rada merekonstruksi ini strategi pembelajarannya di semester depan, karena ini hadirnya di bulan Januari. Februari tanggal 20 kebetulan kelas saya akan running, saya jadi rada gimana ya? Jiper juga gitu ya. Itu yang pertama ya, saya mohon pencerahan dari Bapak Ibu dosen yang pasti sudah marang melintang ya asam garam, karena saya juga masih baru sebagai pengajar ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah strategi apa yang harus dikembangkan untuk Atlang kita kan sekarang membangun proses pendidikan karakter base ya, karakter di perguruan tinggi. Nah, dengan hadirnya ChatGPT ini saya jadi tantangan juga nih ke depan. Apakah ada dari Unpad mungkin di sini ya? Di kami di Unpad juga ada mungkin pemerhati bidang higher education, Prof. Tarkus Suganda. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Pajajaran yang sudah isu ini sudah pernah beliau sampaikan gitu ya, ChatGPT ini.
Semoga di Unpad juga segera dibikin langkah strategi apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman di sini, staf pengajar dosen bisa sharing kepada kami apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Tapi udah nggak bisa diumpetin gitu ya, karena sudah ada di Google semua gitu ya. Itu yang penting. Berikutnya mungkin tadi masalah mengkritisi masalah karakter base ya. Karakter, karena kan bukan hanya menghasilkan lulusan. Kalau hasilkan lulusan dia bisa, ya kasih aja Google dan ChatGPT gitu ya. Mohon sharingnya Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Terima kasih Bu Gilang. Ini the fact bahwa Bu Gilang ini jadi banyak berefleksi, ini berarti dosennya Bu, karena istilahnya benar-benar melihat ini sebagai peluang dan sekaligus juga tantangannya gitu. Khawatirnya kalau dosen itu kemudian nggak, ya udah tetap aja dengan yang lama, itu yang justru dikhawatirkan gitu. Nah, tadi mungkin yang dimaksud sharing itu mungkin dari Pak Takim, mungkin Pak Takim bisa memberikan ini, dan juga mungkin dari Bu Christine. Bu Christine ini karena sempat sharing di chat ya terkait pendidikan karakter kalau nggak salah. Silakan Pak Takim dulu mungkin. Ya, terima kasih Bu Gilang, luar biasa ini ya. Tantangan buat kita semua, Bu. Jadi sekilas terpikir bahwa selain interaksi, juga simulasi sesuai dengan konteks permasalahan yang muncul itu tidak akan mudah ditanyakan dengan mesin begini ya. Jadi ketika simulasi itu dilakukan, lalu ada interaksi. Jadi dosen itu juga, oke, kalau misalnya terjadi seperti ini bagaimana? Kasus ini kalau begini bagaimana? Gitu ya. Dan itu kalau bersama-sama satu kelompok, maka teman yang lain juga bisa prompt pada saat itu. Nah, kalau itu terjadi, meskipun misalnya online pun, menurut saya nggak akan sempat untuk berkonsultasi dengan mesin begitu ya, terus-menerus akan kelihatan aneh gitu. tidak langsung terjawab. Lalu yang kedua soal karakter. Nah, ini yang memang harus ditanamkan sejak kecil sebetulnya ya. Saya punya pengalaman ketika studi lanjut dulu, ya sebetulnya ini satu hal yang waktu itu ada seorang mahasiswa adik kelas saya yang sedang studi di tempat yang sama di luar negeri. Pada suatu saat itu mendapatkan ya dikatakan tugasnya nggak diterima gitu ya. Lalu dia bingung kan, tanya. Saya juga nggak paham saat kenapa nggak diterima. Saya temani menghadap dosen, lalu dosennya mengatakan, ya ini jelas-jelas kamu kan kutip sana, kutip sini. Saya memberi tugas bukan untuk itu, gitu ya. Jadi bagi mahasiswa Indonesia pada waktu itu, kami merasa, oh keliru itu ya, gitu. Baru tahu gitu. Nah, jadi itu yang sebetulnya harus ditanamkan sejak kecil. Lalu kalau dibandingkan dengan teman-teman dari negara itu, mereka itu mengatakan, loh, saya rugi dong kalau melakukan itu. Saya datang ke sini tuh saya mau bisa kok, saya mau belajar. Kenapa saya harus cheating begitu? Dia malah nggak ngerti bagaimana mahasiswa Indonesia itu hebat di situ. Ini sesuatu yang memalukan sebetulnya ya. Tapi itulah. Jadi ini yang harus ditanamkan, tidak bisa dicegah-cegah hanya dilarang ini, dilarang itu. Memang harus ditanamkan. Saya ini tujuannya mau apa? Kalau itu cita-cita saya, misalnya tadi saya ingin menjadi seorang dokter gigi yang mampu memberikan kontribusi saya secara optimal bagi masyarakat dengan kasus yang macam-macam, saya akan mampu, saya akan belajar. Saya tidak mau melakukan itu. Hanya sekedar jadi dokter gigi, mohon maaf, dokter gigi ChatGPT. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Takim. Bu Christine, apakah bersedia menambahkan kalau masih ada di sini? Enggak Pak, cukup. Enggak. Terima Oh, kasih. cukup Terima ya. kasih Pak Takim, lama nggak ketemu. Salam Pak. Ya, ini jadi forum reuni ini dengan Pak Takim dan rekan-rekan. Oke, baik. Mungkin ini yang sekedar masukan ini dari Pak Chandra ini dari Mitra Library ini bahwa sebentar, ini
jika ada pertanyaan dan jawaban dalam bentuk poin-poin, jadi bukan paragraf ya, maka lebih susah terdeteksi oleh GPT-0. Nah, atau AI writing check. Jadi GPT-0 and AI writing check itu nanti bisa dicari di Google. Itu adalah untuk mendeteksi, membantu. Kalau tadi Pak Chandra sharing tentang Turnitin untuk mendeteksi similarity check itu kan berbayar biasanya. Nah, ada yang gratisan untuk GPT-0 ini juga namanya GPT-0. Itu kita tinggal copy paste teksnya, kemudian dia nanti bisa mendeteksi caranya mendeteksi itu dia menggunakan yang saya baca itu menggunakan 2 kriteria yaitu perplexity dan burstiness kalau nggak salah. Nanti bisa dibaca. Jadi apakah menggunakan kata-kata yang biasa dipakai oleh AI, mesin AI atau enggak. Burstiness itu panjang kalimatnya, kalau itu dibuat oleh AI cenderung sama, sedangkan kalau manusia itu bervariasi, kadang kalimatnya pendek atau jadi panjang dan sebagainya. Itu yang dia pakai kriterianya oleh GPT-0. Jadi GPT-0 dan AI writing check ada di chat, silakan kalau yang nanti berminat bisa cari di Google dan itu gratisan. Nah, mungkin karena waktu ya rekan-rekan sudah 1 menit lebih, ini mungkin pertanyaan terakhir ini dari Pak Richard tentang GPT yang saat ini ChatGPT yang mendominasi kan AI. Padahal tentunya ada Google. Google ini sudah ketakutan ke GPT karena dengan adanya ChatGPT orang nggak lagi ke Google, nggak lagi search kan. Itu bisnis modelnya terancam. Bisnis model yang berupa advertisement base itu jadi terancam dia. Kemudian Microsoft sudah menyuntik dana ke ChatGPT ini. Nah, bagaimana ke depannya dengan prospeknya AI yang lainnya, Pak, oleh yang besar-besar ini, Google, Meta, dan yang lain. Itu, Pak, silakan, Pak Res. Iya, kelihatannya kok bakalannya modelnya kolaborasi ya. Jadi kayak perusahaan A menggunakan servis perusahaan B, gitu. Nah, kelihatannya ChatGPT ini tidak hanya bisnis customer ya, dia juga modelnya bisnis to bisnis gitu ya. Jadi dipakai oleh aplikasi lain yang memanfaatkan itu kan seperti itu ya bakalan kelihatannya. Itu contohnya Microsoft itu kan menggelontorkan investasi ke ChatGPT ya. Itu supaya mengimprove produk-produknya si Microsoft gitu ya. Kalau Google kan punya sendiri ya. Itu kan Sundar Pichai CEO kan setelah ChatGPT muncul kan dia meeting dan mulai ketar-ketir ya. Sebetulnya Google udah punya, tapi dia nggak launch gitu ya. Jadi merasa nyaman dengan yang sebelumnya gitu. Tapi dengan konteks hari ini kayaknya mereka akan memunculkan versi-versi mereka gitu ya. Gitu. Cuman memang ini nanti tantangannya itu secara etiknya ya, secara etiknya. Ini apakah nanti justru pengetahuan yang ditanam di mesin ini terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan bisnis gitu kan. Seperti misalkan Google Search itu kan kelihatan tuh ya, yang berbayar itu kan ada di atas gitu ya. Nah, ini juga secara etik seperti apa itu yang menjadi tantangan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Resmana. Rekan-rekan, karena waktu juga saya harus mengakhiri acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Resmana untuk pemaparannya, Pak Kardi tadi yang juga sempat mendikan tentang prompt engineering-nya tadi, dan juga Pak Chandra yang sudah sharing, dan secara khusus juga Pak Takim yang juga sudah banyak men-sharingkan wisdom yang sudah dimiliki saat ini, karena Pak Takim juga sudah dikenal luas sebagai tokoh pendidikan gitu ya. Terima kasih juga rekan-rekan lain yang sudah berinteraksi dan juga memberikan kontribusi informasi lewat chat dan sebagainya. Semuanya ini sangat bermanfaat dan pastinya akan paling tidak buat kita untuk mulai membuat kita berpikir lah. Kami tidak berpretensi bisa memberikan semua jawaban, tapi paling tidak membuat kita berpikir. Seperti Bu Gilang tadi ya, jadi berpikir banyak kan, bisa takut, bisa khawatir. Itu lebih baik artinya, karena itu artinya serius gitu dalam mengajar. Gitu. Nah, semoga semuanya ini bisa menjadi awal bagi kita semua untuk bagaimana mencari jalan kita sendiri dalam konteks di tempat kita masing-masing dan mahasiswa yang kita ajar untuk bagaimana kita meningkatkan proses pembelajaran tanpa harus melarang-larang tools-tools seperti ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akan tutup dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Silakan rekan-rekan berdoa sesuai iman kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,